Aku jelas punya sistem penjahat terkuat, tapi aku malah mau melepaskan wanita cantik untuk bersenang-senang di rumah pelacuran. Aku muak dengan akhir penjahat yang pasti mati. Jadi setelah tahu sistemku adalah sistem penjahat, aku membuat keputusan yang melanggar leluhur. Yaitu bekerja sama dengan anak takdir. Tapi semuanya sia-sia. Langit selalu memutarbalikkan keadaan. Apapun yang kulakukan, akan dianggap punya maksud tersembunyi. Dalam situasi seperti ini, aku membuat tindakan gila, yaitu menghapus sistemnya dan hidup santai menikmati hidup. Seperti yang diketahui, hilangnya malam roh adalah 4 nama keluarga anak takdir. Tapi aku tidak terkena satupun. Tentang Margatang, lilitan perak biru itu lupakan saja. Siapa yang menyebut itu anak takdir? Aku sebagai orang yang menyeberang. Tentu saja tak terduga menjadi putra suci Kaisar Suci. Tapi setelah anak takdir Linie kalah di gerbang gunung, segalanya berubah. Di hari Linie menjadi adik seperguruan termudaku, sistemku secara gratis memberiku hadiah. Nama hadiah itu adalah mata teh bergerak. Jadi aku melihat adik seperguruan termudaku dengan mata teh bergerak ini. Sekali melihat, cahaya emas itu hampir membutakanku. Anak takdir, yang tertinggi sejak lahir, orang tua meninggal. Tumpukan kata-kata keemasan itu membuatku terpaku di tempat. Apa-apaan ini? Perlu diketahui, sebelumnya sistem yang terikat. Mengatakan dengan pasti, aku adalah anak takdir dunia ini. Sekarang anak takdir yang sebenarnya sudah di depan mata. Tapi saat aku bertanya pada sistem, aku terkejut melihat di bawah nama sistem yang terikat. Entah kapan muncul baris teks kecil, informasi tersembunyi, sistem penjahat. Jadi aku mulai berdebat dengan sistem. Katakan padaku, apa arti penjahat yang sebenarnya? Penjahat dalam arti sebenarnya? Aku memintamu mengatakan padaku, apa arti penjahat yang sebenarnya? Penjahat ya penjahat. Baiklah, baiklah, begini maumu? Aku tidak mau. Siapapun yang mau melakukannya, silakan. Jika aku jadi penjahat, bagaimana dengan guruku? Bagaimana dengan adik-adik seperguruan perempuanku? Tidak, pokoknya aku tidak mau jadi penjahat. Tidak ada pilihan. Sistem sudah terikat. Lagi pula, dengan mata teh bergerakmu. Melihat kesempatan para sekutu, bukankah kamu tergiur? Aku tergiur pantatku. Kau tahu tidak arti dari status putra suci? Aku bisa mendapatkan sumber daya hanya dengan berbaring. Kenapa aku harus ambil risiko? Tapi bagaimana dengan gurumu? Bagaimana dengan adik-adik seperguruan perempuanmu? Dalam cerita, mereka berpotensi menjadi wanita anak takdir. Katakan, bagaimana membunuh anak takdir? Bisa diajar. Begitulah, dalam konfrontasi dengan sistem, aku akhirnya menyerah. Berhasil karena kecantikan. Tidak, karena keadilan dunia. Benar-benar harus menggulingkan anak takdir. Tapi semakin aku berinteraksi dengan Linie, adik seperguruan termuda ini benar-benar luar biasa. Tidak seperti di novel lain yang egois. Akhirnya aku tidak menyerang adik seperguruan termuda ini, tapi memikirkan konstitusi anak takdir yang kesepian di dunia ini. Dan memikirkan sekteku sendiri, aku pun mengabaikan bujukan sistem dan ingin berbicara terus terang dengan Linie. Berniat melindungi pertumbuhan adik seperguruanku, si anak takdir dan penjahat takdir bersatu. Itu benar-benar terlalu kuat. Tapi setiap kali aku berniat mengatakan yang sebenarnya kepada Linie, aku selalu dihalangi oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan untuk menuliskannya di kertas pun tidak bisa. Berbagai kesulitan hanya aku yang rasakan. Sistem, katakan padaku, mengapa aku tidak bisa bekerja sama dengan si anak takdir? Kau menuduhku, kau salah menuduhku. Aku hanyalah sebuah sistem. Tidak bisa mengganggu apapun yang ingin dilakukan tuan rumah. Tapi itu bisa. Kau bilang itu takdir? Kau sangat pintar. Jika aku memaksa menerobos kekacauan ini, 8 arah, 9 surga, seluruh dunia akan runtuh. Menghadapi jawaban sistem seperti itu, aku terdiam. Aku tidak ingin sekte ini dalam krisis. Terlebih lagi, aku tidak ingin adik-adik seperguruan terluka, terutama guruku sendiri. Ini juga alasan mengapa aku ingin cepat tumbuh. Bahkan rela bekerja sama dengan si anak takdir. Tapi hasilnya memberitahuku, semua ini tidak bisa diubah sama sekali. Benar-benar keterlaluan. Setelah mengetahui kebenaran ini, aku mulai mengurung diri di Istana Suci. Bahkan guruku tersayang pun, jika bisa tidak ditemui, aku berusaha tidak menemuinya. Seperti ikan asin yang layu. Begitu selama beberapa tahun. Tapi takdir ini benar-benar jahat. Aku, si putra suci, tidak melakukan apapun, tapi noda di tubuhku semakin banyak. Yang paling konyol adalah noda ini masih bisa ditelusuri. Menghadapi situasi ini, aku akhirnya mendatangi guruku. Tetapi setelah melihat ekspresi di mata Moyu Xiang, untuk pertama kalinya aku merasakan keputusasaan. Takdir ini sungguh terkutuk. Tuan rumah, aku punya saran yang belum matang. Entah bisa dikatakan atau tidak. Karena belum matang, jangan katakan. Lagi pula, batalkan saja sistemnya. Tuan rumah, kau sudah memutuskan, kan? Aku melihat Jinyue menghela napas. Lonceng yang menandakan pemilihan Jinyue berdentang. Dulu aku juga turun ke sini. Jika tebakanku benar,
Jinyue akan mencopot gelar putra suciku. Meskipun aku tidak tahu alasannya, tapi tidak perlu tahu. Karena dosa di tubuhku sekarang. Aku sendiri tidak bisa menghitungnya. Dan sebulan yang lalu, Guru Mo Yuxiang sudah menolak lamaranku. Kemudian sistem berkata lagi, Tuan rumah, begitu kau membatalkan sistem, satu-satunya kesempatan untuk melampaui takdir akan hilang. Benarkah tidak masalah? Mendengar itu, aku tertawa. Aku datang ke dunia ini. Ingin hidup biasa saja. Gurukulah yang membawaku ke dunia kultivasi ini. Dan aku berusaha. Kau juga membantuku. Hasilnya, bahkan prosesnya pun tidak bisa diubah. Untuk apa aku menginginkan akhir yang sempurna? Apakah kau ingin aku menjadi dalang, sedikit demi sedikit melenyapkan si anak takdir, lalu menunggu anak takdir berikutnya datang? Lalu aku makan lagi, makan lagi, makan lagi. Hidup seperti itu bukanlah yang kuinginkan. Ada pepatah mengatakan, hidup itu seperti dipaksa. Karena tidak bisa menolak, nikmatilah saja. Setelah mengatakan itu, sistem terdiam. Karena tuan rumah sudah memutuskan, sistem ini tidak akan banyak bicara lagi. Semoga tuan rumah memiliki masa depan yang cerah. Taklukkan takdir. Mendengar itu, wajahku menggelap. Ucapan selamat sebelumnya masih bagus. Ucapan selamat yang kedua ini maksudnya apa? Aku sendiri sudah berniat untuk tidak peduli lagi. Apa yang harus kulakukan? Sistem Tian Dao berhasil terhubung. Pada saat-saat terakhir. Semua hadiah yang seharusnya akan diberikan. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 100 buah sutra putih dan 1 jubah guru. 1 surat cinta dari adik seperguruan, 1 lingkaran cahaya transendensi. Sudahlah, malas bicara. Semuanya akan terputus, untuk apa lagi kubicarakan? Singkatnya, inilah hadiah yang kau dapatkan. Lihat sendiri perlahan. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Begitulah. Sistemmu pergi dengan gemilang, sambil mempertahankan semua panel, tetapi sistem hanya bisa menunggu semua fungsinya menghilang. Mendengarkan rangkaian suara itu, hatiku sedikit sedih. Bukan karena hadiah yang disebut-sebut itu, melainkan karena figur tua yang menemaniku tumbuh. Sekarang aku sudah memutuskan jalan masa depan, menyimpan sistem hanya akan membebani sistem saja. Mungkin sistem ini bisa menemukan tuan muda lain. Lagi pula, dengan pengalamanku yang luas, aku tahu sistem dan Tian Dao pada dasarnya adalah keberadaan yang berlawanan. Jika sistem terus terikat, takdir ini mungkin tidak akan pernah terlepas. Bagaimanapun, mulai sekarang aku sendiri. Cari sudut untuk bersembunyi. Tian Dao tidak mungkin akan memusnahkanku yang diturunkan dari langit. Berbicara tentang itu, aku membereskan barang-barangku. Duduk tenang di aula putra suci, menunggu panggilan dari guru. Ini terakhir kalinya, ini terakhir kalinya. Ini juga pertama kalinya aku memilih untuk mengkhianati. Aku tidak akan bermain lagi. Hei, Tian Dao, dengarkan. Mulai sekarang, cari siapa saja sesukamu. Aku tidak akan menjadi penjahat lagi. Bersamaan dengan itu, para tetua sekte berkumpul di aula utama terpilih. Di dalam aula ada ratusan murid, mereka semua terluka, lebih atau kurang. Dan pria dan wanita di barisan depan adalah 2 murid termuda dari penguasa sekte Mo Yuxiang. Ternyata, dalam perjalanan rahasia selama sebulan, orang-orang di bawah putra suci berbuat jahat lagi. Bahkan seorang menteri istri dari sekte itu pun tewas karenanya. Para murid terus-menerus mengutuk kejahatan putra suci. Pada akhirnya, bahkan para tetua pun angkat bicara, menuntut Mo Yuxiang untuk menghukum putra suci. Melihat tren yang semakin tak terkendali di aula, Mo Yuxiang tidak bisa diam lagi. Ia meminta putra suci untuk datang ke aula utama. Pelayan datang ke aula putra suci untuk menjemputnya. Akhirnya datang juga. Aku menghela napas. Sepertinya sudah cukup lama aku tidak bertemu guruku. Hari ini adalah tatapan terakhir. Sebaiknya aku melihat lebih banyak agar tidak rugi. Kemudian aku membawa barang-barang pribadi putra suci ke aula utama. Begitu tiba di aula, semua orang langsung terdiam. Bahkan Mo Yuxiang pun tertegun sejenak. Ia seolah melihat anak kecil di masa lalu, mengikutinya dan terus-menerus memanggil guru. Perasaan itu mencairkan ekspresinya yang beku. Justru karena itu, selama bertahun-tahun, tidak peduli betapa kejam dan jahatnya Zixiao di luar, ia tidak pernah peduli. Saat Mo Yuxiang terdiam, aku sudah berjalan ke tengah aula. Tetua Agung yang tidak pernah bicara itu akhirnya berbicara. Putra Suci, apakah kau tahu kesalahanmu? Tetua Agung ini adalah Tetua Agung pertama di sekte Suanyuan. Mo Yuxiang adalah pewaris yang ia pilih. Dan Zixiao adalah pewaris yang dipilih Mo Yuxiang. Sampai batas tertentu, Zixiao adalah murid dari muridnya. Bagaimana mungkin ia sengaja mempersulitnya? Mengapa ia muncul di aula? Itu hanya untuk memberi penjelasan kepada semua orang. Selama Zixiao mengaku bersalah, ia, sebagai Tetua Agung, akan mengumumkannya secara pribadi untuk memenjarakannya selama 3 tahun, dan masalah itu akan diserahkan padanya. Namun, aku menolak kebaikan itu. Murid tidak mengaku bersalah. Begitu kata ini keluar, semua orang di aula besar tercengang. Benar-benar layak menjadi kakak senior. Luo Tingxuan menatapku dengan seringai dingin.
Aku juga menatap Luo Tingxuan. Dulu dia hanyalah seorang hama rendahan, aku tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Perasaan jijik dan benci di matanya telah menghilang sepenuhnya. Aku tidak menyalahkannya untuk ini. Di bawah serangan surgawi, berapa banyak pembudidaya yang tersisa yang bisa menahan? Mata sang anak takdir juga rumit. Ketika dia pertama kali kalah dan memasuki gerbang gunung, keluarganya hancur. Dia hidup seperti serigala liar. Kakak senior selalu menjaganya. Baru kemudian dia mendapatkan kembali kemanusiaannya. Seorang kepala gunung melemparkan kristal memori kepadaku. Santo, kau belum mengakui kesalahanmu? Aku mengambil kristal memori itu. Jika tidak dilihat, itu tidak masalah. Setelah melihatnya, aku sendiri terkejut. Kapan aku melakukan begitu banyak dosa? Dan semuanya dikatakan dengan begitu meyakinkan? Jika bukan karena aku tahu takdir surga yang bermain, aku akan berpikir aku adalah iblis yang tak termaafkan. Setelah membaca kristal memori, aku menatap kepala gunung itu. Aku sudah membacanya. Tapi apakah aku mengaku dosa atau tidak, itu bukan urusanmu. Kepala gunung itu tidak akan pernah membayangkan bahwa aku masih berani begitu sombong. Dulu dia ingin muridnya menjadi santo. Tapi Lin Zixia, yang datang dari dunia fana, membencinya. Jadi dia ingin menginjaknya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sama sekali tidak terpengaruh. Kau mencari mati, berani begitu tidak sopan kepada kepala gunung ini? Kaulah yang mencari mati. Masalahnya belum selesai, dan kau malah datang menanyaiku? Posisi santo hanya berada di bawah santo agung. Status santo ini belum dicopot dariku. Siapa kau? Saat kata terakhirku terucap, aura di seluruh tubuhku langsung mengamuk. Aura transendensi teraktivasi. Tubuh tulang giok juga muncul. Melihat pemandangan ini, kepala gunung mundur selangkah. Dia merasakan ketakutan di hatinya. Ini membuatnya merasa kehilangan muka. Melihat kepala gunung ingin bergerak, tetapi di saat berikutnya, kekuatan spiritualnya langsung tersegel. Tetua tertinggi yang bergerak. Tetua tertinggi berkata dengan gumaman, Anda tidak tahu. Sebagai tuan, Mo Yuxiang, dia juga sedikit bingung. Menjadi santo tidak hanya karena bel kecil, tetapi karena fisiknya dan bakatnya yang luar biasa. Jika ditambah dengan bel kecil, itu benar-benar melawan langit. Lin Ye mengertakkan gigi dan melangkah maju. Murid Lin Ye berharap masalah ini kali ini dapat menghukum Santo. Dan Santo harus berjanji untuk tidak membalas dendam nanti. Tepat ketika tetua tertinggi akan menghukum Santo dengan pengurungan. Di saat berikutnya, sekelompok orang menyerbu ke aula utama. Semua yang datang adalah murid inti dari Tanah Suci, Santo Agung dan para tetua. Murid ini berani datang hari ini untuk melaporkan Santo. Ini membuat para petinggi semua tercengang. Apa yang telah dilakukan Santo yang begitu keji? Saat ini, tetua tertinggi sedikit marah karena seseorang berani menuduh, tetapi dia tidak berani melanggar perintah raja. Terutama begitu banyak murid inti yang muncul di sini. Kalian semua adalah harapan masa depan sekte ini. Katakan saja apa yang ingin kalian katakan. Selanjutnya, ada yang melaporkan bahwa Santo menyerang sesama murid. Yang lain mengatakan ingin membuat ibu dan anak melayani Santo bersama. Seketika, suasana menjadi geram. Para petinggi juga tercengang mendengarnya. Awalnya kupikir laporan Lin Ye dan Luo Tingxuan sudah cukup buruk, tapi aku tidak menyangka Santo bermain lebih liar secara pribadi. Seiring dengan keluhan orang banyak, Sang Santo benar-benar sinonim dengan kejahatan. Di saat seperti ini, mata Mo Yuxiang dingin. Seiring semakin banyak orang mengadu, dia akhirnya berbicara. Santo, apakah yang mereka katakan benar? Suara dingin itu tanpa emosi sedikit pun, tapi hanya diriku yang mengenal guruku yang tahu bahwa wanita ini sudah sangat marah saat ini. Memikirkan ini, dia melangkah maju tanpa daya. Benar, guru. Apa yang mereka katakan semuanya benar. Kata-kata ini membuat semua orang di aula tertegun. Kau mengakuinya begitu saja? Alurnya salah. Saat semua orang tenggelam dalam pikiran, murid yang pertama kali menerobos masuk ke aula utama angkat bicara. Tidak heran kau adalah Santo anak. Kau pikir sekte tidak akan menghukummu saat ini? Jadi kau mengakuinya? Murid ini adalah murid dari Tuan Gunung sebelumnya. Yan Tianzi. Awalnya mengambil posisi Santo anak sudah cukup, tapi aku tidak menyangka dia juga merebut cahaya putih kesayangannya, Luo Tingxuan. Kombinasi keduanya membuatnya terdistorsi. Mo Yuxiang tidak menghiraukan emosi semua orang, tetapi menatap langsung murid kesayangannya dan berbicara lagi. Apakah kau mengaku salah? Mendengar ini, aku berkata, tentu saja aku salah. Melihat ekspresi Mo Yuxiang yang penuh harapan, kalimat berikutnya membuatnya ingin membunuh anak durhaka ini seketika. Aku salah. Salah karena tidak membunuh mereka secara langsung, sehingga mereka punya kesempatan untuk mengadu. Mata Mo Yuxiang membelalak. Dia sama sekali tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti itu. Zixiao, sedetik kemudian, aura dingin menyebar. Untungnya, tetua tertinggi bergerak tepat waktu. Kalau tidak, jika orang suci marah, berapa banyak orang di aula ini yang bisa selamat? Aku maju dan menatap langsung Mo Yuxiang. Guru, kau menyalahkanku. Haruskah kau menghukumku? Apakah kau akan mengeluarkan jiwaku dan menyalakan lentera langit,
Atau langsung membuatku musnah? Kau masih belum mengaku salah? Sejak awal aku seharusnya tahu, selama aku datang ke dunia ini. Nasib sialan ini, tidak peduli seberapa keras aku melarikan diri, aku tidak bisa lolos. Kata-kata ini membuat Mo Yuxiang dan Luo Tingxuan, Lin Ye dan orang lain yang mengenalnya merasakan sedikit keasingan. Seolah-olah Zixiao tidak termasuk di dunia ini. Perasaan ini membuat mereka khawatir tanpa alasan yang sangat nyata. Mo Yuxiang melihatnya di matanya, jantungnya terasa seperti tercekik. Mungkinkah muridnya memiliki kesulitan yang tak terkatakan? Dalam beberapa tahun terakhir, Mo Yuxiang merasakan perubahan pada muridnya, jadi dia sengaja mengabaikannya, menyebabkan dia sekarang melihat muridnya semakin asing. Tidak, ini bukan alasan baginya untuk melakukan kejahatan. Memikirkan semua kejahatan yang dilakukan Zixiao. Mo Yuxiang menjadi teguh. Karena kau mengaku salah, mulai hari ini kau dicopot dari posisi Santo Anak. Dan dihukum untuk dikurung di Menara Bintang selama 3 tahun. Tetapi sebelum kau dikurung, kau harus memberikan penjelasan kepada korban. Jika mereka memaafkanmu, hukumannya akan dikurangi 1 hari. Tetapi jika mereka tidak memaafkan, maka akan bertambah 10 hari. Begitu kata-kata ini keluar, aula menjadi sunyi senyap. Dicopot dari posisi Santo Anak sudah merupakan hukuman terbesar. Dan kemudian dia harus pergi ke Menara Bintang selama 3 tahun. Tempat itu bukanlah tempat yang bisa dihuni manusia. Orang biasa paling lama hanya bisa bertahan 3-5 jam. Jika dia masuk dan tinggal selama 3 tahun, dia pasti akan dilebur. Yan Tianzi sangat senang dengan hasil ini. Tetapi dengan bakat Zixiao yang luar biasa, siapa yang tahu apakah dia akan melambung tinggi setelah keluar 3 tahun lagi? Saat itu, dialah yang akan gelisah. Memikirkan hal ini, Yan Tianzi berbicara lagi. Tuan Suci bijaksana. Tetapi murid ini masih punya satu permintaan. Karena Zixiao telah dicopot dari posisi Santo Anak, bukankah seharusnya kultivasinya juga dihapuskan untuk mencegahnya membalas dendam pada adik-adiknya di masa depan? Tidak. Tepat pada saat ini, Lin Ye berdiri. Dia menatap Yan Tianzi dengan marah. Kakak senior memang melakukan banyak kesalahan, tapi pencabutan gelar anak suci sudah menjadi hukuman terberat. Kau benar-benar terpikirkan untuk mencabut kultivasinya. Setelah dicabut kultivasinya, apakah dia masih bisa tinggal di menara latihan? Bagi murid biasa saja yang masuk ke sana saja kemungkinan selamat 9-1, apalagi membiarkan orang awam masuk. Kau jelas-jelas ingin kakak senior mati di sana. Tidak heran kau membela diri. Bagaimanapun juga, anak takdir ini tidak separah yang tertulis dalam novel penjahat. Bisa dibilang, Lin Ye memiliki kultivasi dan statusnya saat ini, kau sendiri telah berkontribusi banyak. Mendengar kata-kata Lin Ye, Yuan Tianzi tertawa. Nyawa Zixiao adalah nyawa, sedangkan nyawa orang lain bukan? Selama bertahun-tahun Zixiao berbuat jahat, hanya karena dia pernah menjadi anak suci. Di sekte ini, berapa banyak keluarga yang hancur karenanya? Setelah kata-kata ini keluar, bahkan mereka yang bersimpati pada anak takdir pun menunjukkan sedikit keraguan. Harus kuakui, di depan penjahat besar sepertiku ini, terkadang lingkaran cahaya anak takdir pun tidak berguna. Sedangkan aku, sama sekali tidak peduli dengan perdebatan mereka, hanya menatap guru kami. Aku ingin mendengar bagaimana dia akan memutuskan. Mo Yuxiang berbicara, Zixiao. Apa yang kau ingin aku lakukan? Melihat tatapan guru kami, hatiku sedikit gelisah. Benarkah? Guru, apakah Anda akan percaya padaku? Hal-hal itu bukan aku yang melakukannya. Mo Yuxiang mendengar ini dan tertegun sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak percaya pada muridnya? Beberapa tahun lalu, ketika muridnya tiba-tiba berubah, hal pertama yang dia lakukan bukanlah memarahi Zixiao, melainkan memerintahkan penyelidikan menyeluruh apakah ada yang menjebak anak suci. Dia bahkan pergi ke sekte iblis untuk bertanya kepada pemimpin sekte saat itu. Apakah mungkin ada yang mengendalikan hatinya? Jawabannya tentu saja tidak. Tapi seiring berita kejahatan demi kejahatan sampai ke telinganya, dia juga mulai kecewa. Hingga kemunculan Lin Ye. Pada diri Lin Ye, dia melihat kualitas Zixiao di masa lalu. Oleh karena itu, terhadap murid bungsu ini, Mo Yuxiang seolah merawat Zixiao dengan sangat hati-hati. Perlahan-lahan dia tidak lagi peduli dengan kejahatan Zixiao. Perlahan-lahan menyebar di sekte, hingga hari ini mereka berdua menjadi seperti orang asing. Sekarang bahkan dia sendiri tidak tahu apakah masih bisa mempercayai Zixiao. Namun pada saat ini, dia yang seharusnya suci, merasakan rasa sesak. Melihat guru kami tidak berbicara, tetapi tatapan matanya sudah menjelaskan segalanya. Dia tidak mempercayaiku. Kali ini Lin Ye kembali memohon pada Mo Yuxiang untuk tidak mencabut kultivasi kakak senior. Dan semua yang dia lakukan ini hanyalah untuk membalas budi sebelumnya. Sudahlah, kalau begitu, kultivasinya akan ditahan untuk sementara. Zixiao, ingat baik-baik apa yang kukatakan sebelumnya. Mulai dari murid luar 3 tahun lagi. Mo Yuxiang menghela napas dan berkata dengan lembut. Dia tidak bisa lagi melindungi murid ini. Pergi ke menara latihan hanya untuk memberikan penjelasan kepada murid yang menjadi korban. 3 tahun kemudian, mungkin Zixiao bisa bersinar lagi setelah keluar. Bagaimanapun,
Bakatnya terlihat oleh semua orang. Begitu Mo Yuxiang selesai menghukum Zi Xiao. Suara Luo Tingxuan kembali terdengar. Guru, saya ingin membatalkan pertunangan dengan kakak senior. Mo Yuxiang merasa pusing. Pertunangan ini dia yang mengatur untuk mereka berdua. Dia tidak menyangka Luo Tingxuan akan mengatakannya sekarang. Aku hanya ingin mengejar ketenaran. Pertunangan yang diatur hanyalah lelucon dari masa lalu. Sekarang kumohon guru, lepaskan aku dari ikatan ini. Mo Yuxiang menatap Luo Tingxuan yang keras kepala. Dia telah kehilangan satu murid, dia tidak bisa kehilangan yang kedua. Lagi pula, sifat keras kepala Luo Tingxuan selalu menyusahkan sejak kecil. Jika kali ini tidak disetujui, mungkin akan terjadi masalah lagi di kemudian hari. Memikirkan ini, Mo Yuxiang berkata, karena kau yang memintanya, aku sebagai gurumu setuju. Zi Xiao, apakah kau masih punya kata-kata? Mendengar pertanyaan Mo Yuxiang. Aku menjawab dengan malas bahwa tidak ada lagi, lalu melemparkan sebuah dunia penyimpanan ke depan Mo Yuxiang. Guru, ini adalah dunia penyimpanan yang Anda berikan kepada saya. Di dalamnya ada sumber daya yang diberikan sekte kepada saya selama bertahun-tahun. Token dan jubah suci juga ada di dalamnya. Tenang saja, aku tidak mengambil apapun. Begitu kalimat ini keluar, sebelum Mo Yuxiang sempat berkata apapun, para petinggi di aula utama sudah gempar. Tidak ada sumber daya yang diberikan sekte sama sekali. Lalu bagaimana dia bisa berkultivasi ke puncak Yuanin? Apakah benar-benar baik untuk menyingkirkan suci seperti ini? Dia berpotensi menjadi bakat terkuat di tanah suci Tianshuan kita. Mendengar diskusi banyak petinggi, Yuan Tianzi melepaskan aura tahap akhir Yuaninnya. Tuan Suci, karena posisi suci kosong, sebagai murid urutan pertama, bisakah saya mengambil alih posisi suci? Mo Yuxiang sedikit mengernyit. Tidak mungkin menjadikan Yuan Tianzi sebagai suci. Bagaimanapun, sejak awal pendirian sekte garis keturunan Tuan Suci, setiap generasi diturunkan dari hati ke hati. Ini juga untuk mencegah para Tuan Suci terlibat dalam perebutan kekuasaan karena posisi Tuan Suci. Sekarang murid tertua telah cacat, memang seharusnya mencari suci lain. Mo Yuxiang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ling Yan. Entah mengapa, dia memiliki perasaan bahwa menjadikannya suci adalah hal yang benar. Perasaan seperti itu terus memengaruhi penilaiannya. Namun, jiwa suci di dalam tubuhnya merasa gelisah. Akhirnya, perasaan ini menekan jiwa suci itu. Mo Yuxiang berkata dengan tenang. Ling Yan pantas menjadi suci. Yuan Tianzi menatap Ling Yan dengan marah. Baru saja mengusir Zi Xiao. Dan kemudian muncul Ling Yan. Tepat pada saat ini, tetua tertinggi berbicara. Tuan Suci, karena demikian, mengapa tidak membiarkan keduanya bertarung? Tanpa dendam, saya kira keduanya akan setuju. Mendengar kata-kata tetua tertinggi, Yuan Tianzi berkata dengan tidak puas. Murid sudah memiliki kultivasi tahap akhir Yuanin. Saudara Ling Yan tampaknya baru saja menerobos ke tahap tengah Yuanin. Apakah murid perlu menurunkan kultivasinya? Sebelum Mo Yuxiang dapat berbicara, Ling Yan langsung menolak. Cahaya keemasan terang meledak dari dadanya. Itu langsung menekan Yuan Tianzi. Semua orang di aula utama, termasuk saya, terkejut oleh cahaya keemasan Ling Yan. Satu batang tulang bijak, satu batang tembaga. Jika bukan karena konfrontasi hari ini. Kalau tidak, akan ada tuduhan lain yang dilemparkan kepada saya. Sistem ini benar-benar ingin menjebak saya. Awalnya saya pikir sistem ini sangat baik. Memberi saya tulang bijak dan batang tembaga, ternyata menggali lubang sebesar ini. Lupakan saja. Sistem sudah dihapus, masih peduli apa? Lagi pula, tidak ada bedanya satu atau dua noda di tubuhku. Lagi pula, selain sedikit licik, IQ rendah, dan sedikit berlebihan, batang tembaga itu. Tidak ada kemampuan besar lainnya, tapi lumayan juga. Namun, di tengah kekacauan yang jauh, sebatang tembaga bersin. Siapa yang memaki saya? Ngomong-ngomong, lautan kekacauan yang buruk ini. Tidak bisakah sistem ini cepat naik level? Jika terus seperti ini, saya khawatir anak itu tidak akan bertahan. Dia baru saja mengalami malapetaka. Saya harus cepat. Berbicara tentang itu, pandangan sistem bergeser. Melihat batang tembaga lain di lautan kekacauan. Kalian, jangan salahkan saya ya. Tidak mungkin. Batang tembaga ada 3 tingkat. Demi tuan rumah saudara. Kalian akan menderita kali ini. Batang tembaga lainnya segera terkejut. Jangan datang. Saat itu, mulut tetua agung hampir tertutup. Baru saja berpikir bahwa garis keturunan pemimpin sekte akan kehilangan posisi pemimpin sekte, tapi Lin Ye mulai memamerkan kekuatannya. Saat bersiap mengumumkan posisi pemimpin sekte Lin Ye, Guru Yuan Tianzi segera melompat keluar, tetua agung. Anda tidak bisa memilih dia hanya karena bakat Lin Ye yang bagus? Dengan pelajaran Zi Xiao sebagai peringatan, bagaimana jika garis keturunan pemimpin sekte kembali mengalami situasi pemimpin sekte yang membuat kekacauan? Memecat 2 pemimpin sekte berturut-turut menjadi lelucon. Kata-kata itu bergema, seorang tetua yang tidak bersamanya berdiri. Apakah karakter Yuan Tianzi begitu baik? Saya pikir anak ini selalu menyimpan dendam terhadap Zi Xiao.
Itulah sebabnya dia melompat keluar saat ini. Detik berikutnya, para tetua dan tuan gunung mulai bertengkar lagi. Seluruh aula seperti pasar sayur. Akhirnya, dengan kemarahan dan keberanian Mo Yuxiang, aula kembali tenang. Lin Ye menunjukkan bakatnya, dan posisi pemimpin sekte akan dijabatnya untuk sementara. Dalam 10 hari, sekte akan membuat keputusan besar. Dia melemparkan alam penyimpanan kepada Lin Ye, dan Luo Tingxuan juga datang ke sisi Lin Ye. Dengan gembira, dia mengucapkan selamat. Pada saat ini, Yuan Tianzi yang tidak berdaya melihat pemandangan ini, dan kemarahan membuncah dalam hatinya. Dia kebetulan melihat saya yang sedang menganggur. Dia langsung datang ke depan saya. Zi Xiao, kamu benar-benar malang. Bukan hanya posisi pemimpin sekte yang dicabut, sekarang wanita yang dicintainya tampaknya menyukai orang lain. Harus dikatakan bahwa Anda adalah... Sebelum dia selesai berbicara, saya langsung menamparnya. Tamparan ini membuatnya tercengang. Dia tidak pernah menyangka Zi Xiao masih berani berbuat jahat saat ini. Tamparan ini juga membuat aula hening. Semua mata tertuju ke sini. Saya tersenyum dan berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi saya? Menurut alur cerita normal, Anda hanyalah seorang penjahat kecil yang datang untuk memprovokasi saya, penjahat besar. Apakah Anda digaji oleh tetua agung dan hidup terlalu lama? Zi Xiao, beraninya kau mengacaukanku. Yuan Tianzi langsung marah. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Aku akan memukulmu juga. Aku naik lagi dan menamparnya. Sekarang Yuan Tianzi tidak peduli lagi dengan aula ini. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak pernah tertinggal olehmu. Dia berkata dan menebas ke arahku dengan pedang, tetapi detik berikutnya dia tidak bisa bergerak lagi. Aku berkata dengan tenang. Adapun mengapa saya menjadi pemimpin sekte, itu karena status tertinggi di kalangan generasi muda hanyalah pemimpin sekte. Bahkan Tianzi pun tercengang. Ternyata sejak awal, orang itu tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin kamu begitu kuat? Di bawah pukulan berturut-turut, bahkan Dao Heart Yuan Tianzi akan hancur. Tepat pada saat ini, para tetua Ling yang melihat masalahnya. Zi Xiao begitu kuat, jangan mengirimnya ke ruang pelatihan hati? Ya, saya pikir hukuman lain harus dilakukan. Lebih baik membiarkannya naik gunung bersama saya. Kemudian kultivasi diri dan menenangkan diri selama 3 tahun. Setelah benar-benar tenang, dia bisa keluar dari gunung. Bagaimana menurut Anda? Orang tua sialan, membawanya ke gunungmu? Jelas Anda ingin melindunginya. Siapa yang tidak tahu bahwa di gunungmu, selain 7 bunga dan 1 buah persik, tidak ada apapun yang dapat menyerapnya? Apakah ini hukuman atau hadiah? Sekali lagi, para petinggi mulai berselisih. Saat itulah, kepala gunung penegak hukum yang tidak pernah berbicara buka suara. Saudara-saudari sekalian, saya telah menjabat sebagai kepala gunung penegak hukum selama 1000 tahun. Meskipun saya tidak memiliki banyak kontribusi selama periode ini. Tapi saya pasti tidak pernah menyalahgunakan otoritas. Mohon dengarkan saya. Kejahatan pemimpin sekte Zi Xiao semuanya tercatat di gunung penegak hukum kami. Tidak ada tindakan yang lambat bukanlah karena khawatir Sang Suci akan kehilangan muka. Tetapi karena kejadian-kejadian ini bagaikan kabut, kita sama sekali tidak bisa menyelidikinya. Oleh karena itu, tetua ini memohon agar posisi Sang Suci dipertahankan. Biarkan Sang Suci berada di Gunung Xingfa untuk sementara waktu. Jika sifatnya tidak berubah, maka tetua ini akan memutus jalan kultivasinya secara pribadi. Pemimpin Gunung Xingfa, Lei Zhen. Jika ada yang mengatakan dia bertindak tidak adil atau menyalahgunakan kekuasaan, seluruh petinggi sekte tidak akan percaya. Ini, bahkan dia pun angkat bicara, maka masalah Sang Suci memang ada masalah. Melihat Mo Yuxiang ragu, Guru Yuan Tianzi tidak tahan. Tiba-tiba dia menatap aliansi Lin Ye dan berkata, Sang Suci, Anda juga tidak ingin murid Anda yang lain celaka, kan? Saya tidak mengancam Anda. Bagaimana jika Zi Xiao memang orang yang kejam? Sifat Sang Suci Lin Ye kita semua melihatnya. Tulang tertinggi yang terlahir sebagai yang tertinggi akan mengandung pohon harta karun. Pohon harta karun ini memungkinkan Lin Ye untuk membanggakan dirinya di antara orang-orang sebayanya. Saya ingin bertanya, jika Zi Xiao menginginkan yang tertinggi dari Lin Ye, dan melakukan penggalian tulang dan pemutusan jalan seumur hidup, lalu bagaimana? Guru Yuan Tianzi menggunakan siasat sederhana. Memaksa Mo Yuxiang untuk membuat pilihan. Mendengar itu, alis para tetua agung semakin berkerut, sepertinya merenungkan masalah ini. Mo Yuxiang semakin tertegun. Meskipun dia memiliki status orang suci, menghadapi masalah ini, dia juga terjebak dalam dilema. Pemimpin Gunung Xingfa hanya mengatakan sedikit, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Apakah kita harus percaya bahwa Zi Xiao tidak akan menyerang Lin Ye? Perlu diketahui, untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Zi Xiao, Mo Yuxiang bertahun-tahun lalu seperti orang gila, berlarian di seluruh alam surgawi. Dia mengunjungi kuil, masuk ke sarang, memecahkan gentong. Bahkan Suaka Tianxuan dia buat jungkir balik, semua demi mencari bukti tuduhan palsu. Tapi hasilnya tidak menemukan apa-apa. Semua tuduhan mengarah pada dirinya sendiri. Hal-hal itu adalah perbuatannya. Dan yang lainnya adalah murid termuda,
Lin Ye. Sebagai murid termuda, Mo Yuxiang juga melihat bayangan Zi Xiao padanya. Tentu saja dia akan merawatnya dengan baik. Dan sepertinya selalu ada perasaan di hatinya, yaitu murid termuda akan menjadi peluang bagi Suaka Tianxuan. Lin Ye sepertinya merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Dia menoleh dan menatap kakak laki-lakinya. Dulu kau selalu melindungiku, tapi kau menjadi kejam terhadap sesama murid dan melakukan segala macam kejahatan. Dengan perbuatanmu saat ini, mungkin kau benar-benar menginginkan tulang ini. Tapi aku bukan lagi adik laki-laki yang perlu dilindungi. Jika kau ingin memaksakan diri, maka aku sama sekali tidak keberatan bertarung denganmu. Bahkan Luo Tingxuan di sampingnya, ketika menatap Zi Xiao. Di matanya ada sedikit kewaspadaan. Dan aku sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini. Padahal saat ini seharusnya dia melepaskan segalanya. Tapi di hatinya masih ada sedikit harapan, yaitu guru di rumahnya. Mungkin bahkan dengan peluang 1/10.000. Mungkin dia akan berpihak padanya. Tapi harapan berikutnya dihancurkan. Hanya terdengar suara dingin Mo Yuxiang menggema di seluruh aula. Posisi Sang Suci adalah milik Lin Ye. Adapun Zi Xiao, dia bisa pergi ke Gunung Xingfa untuk bertaubat. Bimbingan diserahkan kepada tetua Lei Zhen untuk mendidiknya. Jika Mo Yuxiang belum selesai berbicara. Di aula tiba-tiba muncul tawa yang dingin dan menyedihkan. Dalam tawa itu hanya ada kesedihan yang tak berujung. Pemimpin Gunung Xingfa Lei Zhen menghela napas dan duduk kembali. Semua orang menatapku dengan tercengang. Benar-benar bodoh. Aku ternyata masih memiliki sedikit harapan. Benar saja. Saat bocah itu pergi, sepertinya dia mengambil otakku. Kalian semua suka mengikuti alur cerita, kan? Kalau begitu aku akan membalikan meja. Tidak ada yang boleh bermain lagi. Langit di luar tiba-tiba dipenuhi awan petir. Sebagai penjahat, aku paling merasakan kehancuran ini. Ini adalah hukum langit yang merasakan tekadku dan mengancamku. Aku sudah tidak takut lagi. Masih takut ancamanmu? Aktifkan lingkaran transendensi di otakku. Hancurkan tubuh iblis primitif. Resonansi jalan agung terdengar saat itu. Langit yang mendung pun berubah, sosok emas muncul. Awan petir tersingkir separuh. Baru saja, aku sudah mengerti lingkaran transendensi ini. Ini pasti rencana cadangan yang ditinggalkan oleh bocah suci, untuk sementara terbebas dari kendali hukum langit, bahkan Ying punya cara untuk menekannya. Hanya saja butuh kekuatan spiritual yang kuat untuk menopangnya. Saat ini, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aura misterius muncul dari tubuhku. Itu adalah sumber Dao, energi yang keluar. Sang Suci ternyata sudah menjadi ahli tingkat pemisahan roh. Bagaimana mungkin? Tidakkah kau melihat langit, petir yang berlapis-lapis itu? Bukankah itu untuk mencegah kelahiran iblis? Sejauh mana Sang Suci begitu kuat? Bahkan hukum langit harus turun tangan. Jika orang seperti ini bukan Sang Suci, siapa lagi yang pantas menyandang gelar itu? Saat ini, aku memancarkan aura iblis. Seperti penguasa iblis. Aku punya jalan tak terkalahkan sendiri. Mengapa harus meminjam kekuatan orang lain? Apakah aku peduli dengan tempat itu? Guru, kau benar-benar meremehkan murid sulungmu. Jangan bicara tentang tempat tertinggi, bahkan jika tubuh kekacauan datang, aku tidak akan tertarik. Kalian ingin membicarakan kejahatanku? Mari kita bicarakan sekarang. Aku akan membicarakannya dengan salah satu murid muda itu. Murid yang ditunjuk gemetar ketakutan. Kemarilah, sebelum semua orang sempat bereaksi. Murid wanita itu langsung membawanya ke depan. Apa yang kau katakan? Aku menginginkan kecantikanmu dan ibumu. Dan ingin memaksa kalian. Tapi kalian menolak. Orang tuamu mati karena malu. Benar atau tidak? Mata murid wanita itu mulai mengelak. Benar. Persis seperti itu. Bagus, bagus, bagus. Detik berikutnya, aku meremas puncak kepala murid wanita itu. Murid wanita itu menjerit menyakitkan. Kemudian, sebuah adegan muncul di depan semua orang. Ini jelas merupakan tamparan bagi semua orang yang hadir. Pemimpin sekte Bei Kun baru saja akan bertindak ketika tekanan kuat dari tetua Chang menguasai seluruh ruangan. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan cucu didikannya ini. Dan setelah resonansi jalan agung muncul di Zi Xiao, dia merasa pikirannya semakin jernih. Rasanya ada sesuatu yang menyelimuti pikirannya, seperti aura hukum langit, sulit diungkapkan. Setelah hal itu tersingkir, dia merasa masalah ini juga memiliki intinya. Sang Suci memiliki keangkuhan seperti itu, mengapa melakukan tindakan merebut sumber daya orang lain? Sumber daya apa yang tidak bisa diberikan oleh sekte? Terlebih lagi dia begitu kuat. Semua orang mengalihkan pandangan ke tengah arena. Dalam gambar itu, murid wanita ini sedang berbicara dengan ibunya yang merupakan tetua sekte luar. Jika kau bisa masuk ke dalam daftar berharga Sang Suci, keluarga kita akan melambung tinggi. Ibu, apa yang kau bicarakan? Bagaimana Sang Suci bisa melirikku? Ibu akan mengajarimu trik kecil, dijamin Sang Suci akan tunduk padamu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau diam-diam berlatih kultivasi ganda dengan murid laki-laki di luar setiap hari. Jangan berpura-pura jadi gadis perawan di depanku. Tak ada yang bisa disembunyikan dari ibu. Tapi putri punya usul. Karena ibu punya teknik itu,
Kenapa tidak ibu coba sendiri? Ibu obati Sunzi, Gedao juga ada di sana. Tapi bagaimana jika Sunzi tidak tertarik padaku? Tidak apa-apa, putri duluan. Ibu, urusanmu sudah diputuskan. Adapun ayahmu, aku akan urus sendiri. Agar dia tidak merusak rencana kita. Kemudian, adegan beralih, murid wanita ini, dengan dalih membimbing kultivasi. Dengan licik menggoda Sunzi. Sayangnya, Sunzi benar-benar tidak tertarik padanya. Bahkan dengan sabar menasihatinya. Jalan kultivasi hanya ada jalan lurus, jalan sesat sulit mencapai hal besar. Berkali-kali gagal berturut-turut, membuat murid wanita itu membenci. Segera dia memikirkan cara jahat lain, yaitu meracuni Sunzi. Dia dan ibunya bersama-sama menunggu di kamar. Begitu insiden tak terhindarkan terjadi, Sunzi akan tercemar. Pada saat itu, mereka akan bisa mengendalikannya sesuka hati. Fantasi memang indah, kenyataan pahit. Alih-alih menunggu Sunzi, dia malah menunggu ayah murid wanita itu. Begitu masuk, dia langsung meminum teh yang disiapkan untuk Sunzi. Kejadian ini sangat disayangkan. Ibu dan anak itu sama-sama menunggu di kamar. Hasilnya langsung menjadi tragedi. Ayahnya sadar dan menyadari kesalahan besar yang dibuatnya. Dibawa emosi, dia langsung membunuh ibu murid wanita itu di tempat. Dia juga pergi dengan dendam, hanya menyisakan murid wanita ini. Kemudian, ketika Sunzi datang, dia bahkan meminta Sunzi untuk merahasiakan istrinya. Semua adegan itu dilihat oleh semua orang di aula. Ini benar-benar seperti mencoba mencelakakan orang lain tetapi malah memakan diri sendiri. Setelah adegan itu selesai diputar, aku mencibir, lalu langsung memukul telapak tangan. Wanita itu langsung menghilang seketika. Aula menjadi sunyi senyap, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Kemudian, aku membuka 4 atau 5 kaleng berturut-turut. Saat aku hendak menangkap seseorang lagi, aura suci tiba-tiba muncul. Langsung menyelamatkan orang yang kupegang. Mata seperti kristal itu menatapku. Orang pertama itu tidak bersalah, dia juga dikhianati. Memang pantas mati. Tapi orang-orang yang tersisa ini apa salahnya? Sampai kamu menggunakan metode penyulingan jiwa yang begitu kejam. Bahkan jika mereka pulih, mereka akan dihukum oleh aliansi baru. Beginikah caramu memperlakukan sesama murid? Dan bukankah orang yang berbuat salah adalah bawahanmu? Aku juga pernah melihat bawahanmu keluar masuk puncak Tian Qiong milikmu. Kamu masih punya alasan apa? Menghadapi serangkaian pertanyaan tajam dari Mo Yuxiang. Aku tidak panik sama sekali, malah tersenyum penuh semangat. Benar sekali, guru muridku. Mereka memang bawahanku. Jadi sekarang aku mau bertanya balik padamu dan kalian para kepala puncak. Di mana bawahan saya? Begitu aku mengatakannya, semua orang terdiam. Benar, Sunzi memang punya bawahan. Ini pasti. Tapi Sunzi bertahun-tahun ini selalu mengurung diri di puncak Tian Qiong, mengasingkan diri. Bawahan juga sudah semua diusir oleh Sunzi. Di puncak Tian Qiong selama bertahun-tahun. Hanya ada Sunzi sendiri. Memikirkan ini, para tetua dan kepala puncak merasa merinding. Sekelompok orang yang tidak ada berdiri atas nama Sunzi. Adakah hal yang lebih konyol dan aneh dari ini? Mo Yuxiang bahkan lebih terkejut. Dia seperti kehilangan akal. Jika berbicara tentang orang yang paling mengenal Zi Xiao, pasti adalah guru muridnya ini. Beberapa tahun lalu, setelah Zi Xiao mengasingkan diri di puncak Tian Qiong, dia tidak pernah keluar lagi. Awalnya, Mo Yuxiang bahkan berinisiatif mendatangi puncak Tian Qiong, ingin memaksa keluar murid besar yang tidak termotivasi ini. Setiap kali dia datang tiba-tiba. Dia sangat tahu siapa saja yang ada di puncak Tian Qiong. Jangan bicara soal pengikut, bahkan pelayan pun tidak ada di seluruh kuil suci. Salah, pelayan Yuan Tianzi malah melompat keluar. Seorang murid berhasil ditangkapnya. Teknik ekstraksi jiwa dan penghancuran kembali digunakan. Dalam rekaman, murid ini sedang dirampas sumber dayanya oleh pengikut Sang Suci. Saya kenal orang ini. Dia murid dari tetua puncak Zizhu. Dia juga menunjuk seorang tetua. Ling Yundu. Apakah kau mengaku bersalah membiarkan muridmu Wei Huchuo bertindak semena-mena? Guru Yuan Tianzi bertanya pada Ling Yundu. Sebenarnya, itu masih ditujukan pada Zi Xiao. Bagaimanapun, Wei Huchuo menggunakan kata-kata itu tanpa perlu dikatakan. Semua orang yang hadir tahu siapa yang dituju. Saya berdosa, suara tetua Ling rendah dan serak, seolah tenggorokannya tergores separuh oleh kekuatannya. Para tetua dan ketua puncak di aula utama mengerutkan kening. Mereka sangat mengenal tetua Ling ini. Saat muda, dia juga jenius. Murid yang diterimanya tentu saja adalah yang terbaik. Tapi setelah murid itu mengikuti Sang Suci, mereka berdua seperti menghilang. Bertemu lagi sekarang, aku tidak menyangka Ling Yundu sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Ling Yundu yang dulunya bangga dan penuh semangat. Kalimat ini bukan hanya sekadar ucapan. Bagaimana bisa penampilannya yang kurus kering ini terjadi? Guru Yuan Tianzi tidak peduli. Jika kau tahu kau bersalah, kenapa kau tidak segera memanggil muridmu keluar? Biar aku yang dihukum. Muridku. Saat menyebut muridnya, Tetua Ling tersenyum masam yang membuat orang merinding. Apa maksudmu?
Jika bersalah tentu saja pelakunya harus mengakui kesalahannya. Aku belum pernah mendengar pengakuan dosa oleh seorang pendamping. Ketua Puncak Zizu, tetua di puncakmu begitu memihak, bukankah kau harus keluar dan menemui? Dia berbicara lagi. Kalian tidak perlu melihat. Puncak Zizu kami sekarang tidak memiliki ketua puncak. Kali ini, jangan hanya Guru Yuan Tianxi, para ketua puncak dan tetua lainnya juga terkejut. Jika pemimpin puncak mengalami masalah, itu akan mengguncang seluruh sekte. Sekarang Ling Yundu mengatakan puncak Zizu mereka tidak punya ketua puncak. Bagaimana mungkin? Mereka belum pernah mendengarnya. Apa yang terjadi dengan Ling Yundu? Apa yang terjadi dengan Yunting? Tetua tertinggi akhirnya berbicara. Jelas dia mengenal Ling Yundu. Yang terakhir melihat tetua tertinggi maju. Ekspresinya berkedut sejenak, lalu tenang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian. Tetua tertinggi, Tuan Suci, dan rekan-rekan seperguruan, kalian mungkin tidak percaya apa yang akan kukatakan. Beberapa saat yang lalu, aku melupakan ketua puncak kami Puncak Zizu dan muridku sepenuhnya. Entah kenapa, ingatanku kabur. Jelas aku ingat apa yang terjadi hari itu, tapi aku sama sekali tidak bisa menceritakannya pada kalian. Kakak, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kau memintaku melakukan itu dulu. Ling Yundu berteriak seperti orang gila. Jelas dia tertawa, tapi malah menangis. Kemudian, di bawah bujukan tetua tertinggi, Ling Yundu juga menjadi tenang. Dia mengeluarkan lempengan ingatan dari sakunya. Dia merasa lega saat menyadari itu masih bisa digunakan. Di bawah tatapan semua orang. Ling Yundu membuka lempengan ingatan itu. Gambaran itu jelas terukir di mata semua orang. Terlihat seorang pemuda berlutut di tanah. Energi spiritual di tubuhnya bergejolak. Jika bukan karena murid itu memiliki teknik utama yang kuat di tubuhnya, dia mungkin sudah meledak dan mati. Orang ini adalah pengikut Sang Suci, murid Ling Yunlu. Di samping murid itu ada seorang lelaki tua. Energi spiritual mengalir ke Ling Yunlu, menenangkan energi spiritual murid itu secara paksa. Ternyata itu Ling Yunlu. Seseorang yang mengenal lelaki tua itu meneriakkan namanya. Ternyata dia adalah Tuan Gunung Zuzufeng, Ling Yunlu. Saat itu, Ling Yunting, yang berkeringat deras, berbicara, Yundu, kau harus merekam gambar ini dan menyegelnya. Berikan kepada paman guru di kemudian hari. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang yang memegang batu ingatan adalah Ling Yundu. Saat ini sedang merekam gambar dalam gerakan. Sambil merekam, dia bertanya dengan bingung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kita semua ditipu. Langit telah berubah, teriak Ling Yunting dengan marah. Saat itu, dia memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Pada saat memuntahkan darah hitam itu, energi spiritual di dalamnya tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan murid di dalamnya menjerit. Ling Yundu yang kuat ingin maju membantu, tetapi ditampar oleh kakaknya. Jangan datang. Hanya dalam satu tarikan napas, murid itu retak. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan anggota tubuhnya terpelintir secara aneh. Terdengar suara pecah dari murid itu. Kemudian, tak terhitung benang hitam keluar dari celah. Hidung, mulut, dan telinga juga tidak luput. Semakin banyak benang hitam, perlahan membungkus murid itu menjadi sebuah kepompong besar. Tiba-tiba, Ling Yundu tiba-tiba menoleh. Di dadanya, tanpa disadari, muncul retakan. Yundu, jangan lupakan apa yang kukatakan. Simpan batu ingatan ini. Tidak apa-apa jika kau lupa. Suatu hari nanti kau akan ingat. Saat itu, katakan pada mereka. Ling Yunting belum selesai berbicara, tubuhnya mulai hancur. Seperti murid itu, tak terhitung benang hitam keluar. Di saat terakhir, Ling Yunting melambaikan tangannya, mendorong Ling Yundu keluar dari gua. Entah berapa lama, Ling Yundu perlahan sadar. Dia melihat batu ingatan di tanah di depannya, seolah teringat sesuatu. Ling Yundu mengeluarkan benda surgawi dan sepenuhnya menyegel batu ingatan itu. Gambarnya pun berhenti di sini. Benda surgawi itu adalah salah satu harta yang langka. Batu ingatan ini bisa tersimpan karenanya. Benda apa itu? Apa yang ingin diberitahukan Ling Yunting kepada kita? Semua orang terkejut dengan apa yang ada di batu ingatan. Hanya aku yang berdiri di tempat. Setelah gambar itu diputar, aku bisa merasakan tekanan mengerikan yang hampir membuat lautan ki di tubuhku runtuh. Jika bukan karena tubuh iblis surgawi asli memancarkan aura iblis untuk menstabilkannya pada saat terakhir, aku pasti tidak akan bisa bertahan. Serangan balik langit. Benar saja, inilah kebenarannya. Tapi mengapa langit begitu jahat dan tidak menguntungkan? Meskipun belum pernah melihat langit, aku tahu, bahkan jika langit tidak penuh dengan kebenaran dan keadilan, itu pasti tidak seharusnya menjadi seperti sekarang ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tetua Agung tampak terkejut. Menghadapi benang hitam itu, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Dia berada di puncak alam suci. Dia bahkan telah menyentuh alam tertinggi. Dia benar-benar merasa lututnya lemas. Tetua Agung, Tuan Suci dan rekan-rekan seperguruanku, aku bisa memastikan satu hal, yaitu muridku tidak diperintahkan oleh Sang Suci untuk menjebak murid-muridnya. Setelah mempermalukan rekan-rekannya, muridku mulai mengulanginya,
dan setelah dia sadar, dia berkata, Sang Suci telah berulang kali meminta mereka menjauh darinya, tetapi dia selalu ingin mengikutinya. Akibatnya, dia tanpa sengaja mengetahui bahwa seorang murid telah mendapatkan harta karun rahasia. Lalu entah kenapa, dia ingin mempersembahkan harta karun rahasia itu kepada Sang Suci. Muridku yang tak berguna itu berkata. Perasaan itu sangat kuat, seolah-olah seseorang telah menipunya sehingga dia harus pergi. Sisanya adalah apa yang kalian semua ketahui. Muridku, atas nama Sang Suci, merebut harta karun rahasia dari murid sekte tersebut. Kata-kata Ling Yundu ini membuat semua orang menjadi kacau. Ternyata Sang Suci sama sekali tidak meminta siapapun untuk merebut harta karun rahasia itu. Seseorang telah tertipu, itulah sebabnya hal ini terjadi. Kemudian, lebih banyak orang maju. Setelah Ling Yundu mengucapkan hal-hal ini, ingatan Chen Feng juga muncul. Seketika, aula dipenuhi keributan. Beberapa tertawa terbahak-bahak, yang lain menangis tersedu-sedu. Semua topik berputar di sekitar Sang Suci. Mo Yuxiang, Luo Tingxuan, dan Lin Ye, 3 orang terdekat, memiliki ekspresi yang rumit di mata mereka. Ternyata semua hal itu bukan dia yang melakukannya. Kelompok orang ini telah salah paham terhadap Zi Xiao selama ini. Bibir Mo Yuxiang sedikit bergetar. Dengan apa muridku ini berjuang? Siapa dalang di balik semua ini? Ternyata begitu kuat sehingga dapat meracuni seluruh sekte tanpa disadari. Tepat saat Mo Yuxiang hendak mengatakan sesuatu, aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan langsung menyela, tetapi malah menatap Luo Tingxuan dan Lin Ye. Kedua mata mereka mengelak, tetapi aku tidak melepaskan mereka. Murid junior. Tentang pertunangan, apakah aku pernah memaksamu sedikit pun? Hanya saja pelayan yang kubilang itu mengatakan hal-hal yang memaksamu. Dan kamu bahkan tidak memverifikasinya denganku, tetapi langsung menyalahkan aku, kan? Luo Tingxuan tergagap, ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi dihentikan oleh sebuah tangan. Aku bertanya padamu, tentang pertunangan ini. Apakah aku yang memintanya? Mendengar ini, Luo Tingxuan memilih diam. Dia teringat bahwa pertunangan itu terjadi karena dia memohon kepada guru di masa kecilnya. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Sejak kapan dia merasa pertunangan itu dipaksakan oleh kakak senior, bukan karena dia memohon pada guru untuk mewujudkannya? Memori masa lalu terus-menerus menghantam lautan kesadaran Luo Tingxuan. Tapi aku tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir, dan malah melanjutkan, murid junior. Karena kamu terus mengatakan bahwa aku memaksamu, maka mulai hari ini, kita berdua tidak punya hubungan lagi. Pertunangan ini dibatalkan. Tidak, aku tidak setuju. Luo Tingxuan ketakutan saat ini. Dia teringat, pertunangan ini adalah sesuatu yang dia mohonkan pada gurunya. Entah berapa lama dia memohon. Bagaimana bisa dia menyerah begitu saja? Mendengar ini, aku mencibir. Kamu yang bilang itu paksaan. Dan sekarang kamu yang tidak setuju. Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Mengapa dia bisa bangkit seperti sekarang? Adalah karena dia menemukan fakta yang memilukan, yaitu Ling Yundu. Dan Ling Yundu, setelah kematian kakak laki-lakinya dan muridnya, memang melupakan hal-hal itu. Namun, dia juga mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, ada kalanya ingatan menerobos, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Artinya, belenggu takdir tidak dapat dihancurkan. Begitu kemauan seseorang melampaui batas, maka mungkin saja untuk memecahkan belenggu. Dan orang-orang terdekat di sekitarnya. Guru dan murid junior, apakah mereka pernah memecahkan belenggu penjara? Tidak pernah sama sekali. Atau mungkin, mereka tidak pernah memikirkannya ke arah itu. Sudah pasti, kalau begitu apalagi yang perlu dikatakan? Lagi pula, aku sudah memutuskan untuk keluar dari alur cerita ini. Setelah menyelesaikan masalah Luo Tingxuan, aku melihat Lin Ye, sang anak takdir. Dulu aku begitu polos ingin bekerja sama dengannya. Sekarang kupikir aku benar-benar idiot. Lin Shidi, urusan di antara kita tidak perlu dibicarakan lagi, kan? Sepertinya sekarang kau sudah ingat. Lin Ye gemetar, kukunya menancap ke telapak tangannya. Tapi dia tidak merasakan sakit. Sementara di hatiku, permusuhan membara. Siapapun bisa melihat kondisi Lin Ye. Yang kutakutkan sekarang adalah apakah anak takdir ini akan menghancurkanku? Dan bagaimana surga akan memperbaiki Lin Ye? Atau membunuhku saja? Kalau masalah tidak bisa diselesaikan, selesaikan orang yang bermasalah. Dugaan ini cukup mengerikan. Meskipun aku ingin keluar dari keajaiban ini, aku juga ingin hidup sampai mati. Lupakan saja, cukup sampai di sini saja. Lagi pula, Lin Shidi ini orangnya cukup baik. Aku melakukan ini bukan karena takut. Kemudian aku berbalik menghadap Mo Yuxiang, orang yang paling kupedulikan di dunia ini. Mo Yuxiang memandang murid tertuanya. Perasaan sedih memenuhi hatinya. Apa yang telah kulakukan sebelumnya? Xiao Er. Apapun permintaanmu, katakan saja. Shizun akan memenuhinya untukmu. Murid tertua ini tidak pernah berubah. Namun dia dirugikan selama bertahun-tahun. Posisi Shengzi tentu saja tetap miliknya. Sama halnya, permintaan apapun. Aku akan berusaha sekuat tenaga memenuhinya. Dulu Zi Xiao selalu berada di sisi Mo Yuxiang, selalu berbicara dengan nada menggoda. Shizun,
Aku ingin melihat wajah asli Anda di balik cadar. Tapi setiap kali Mo Yuxiang mengalihkan pembicaraan. Sekarang, jika Zixiao masih mengajukan permintaan ini, apakah dia akan setuju? Shizun. Aku ingin keluar dari sekte. Aku setuju. Mo Yuxiang membelalakan matanya. Dia seperti berhalusinasi. Aku mengulanginya lagi. Shizun. Aku ingin keluar dari sekte, dan kumohon Shizun mengeluarkanku dari sekte ini. Orang-orang di aula besar juga mendengar ini. Seketika, mereka saling pandang. Jika orang berbakat seperti ini, setelah dicemari namanya, dikeluarkan dari sekte, maka nama Tianxuan Holy Land diperkirakan akan menyebar dengan cara lain. Di 9 surga dan 10 bumi, pemuda berbakat mana lagi yang berani bergabung dengan Tianxuan Holy Land? Lagi pula, bahkan murid Shengzu pun mengalami perlakuan seperti ini. Xiao Er, aku mengerti keinginanmu. Ini salah Shizun. Shizun seharusnya tidak mendengarkan orang lain. Baiklah, baiklah. Aku akan memotongnya langsung. Aku tidak ingin mempermasalahkan siapa yang salah, tapi sekarang aku hanya punya satu pikiran. Yaitu pergi dari sini. Shizun sebelumnya berkata, apapun yang kukatakan akan disetujui. Apakah sekarang Shizun akan menjadi orang yang tidak menepati janji? Menghadapi pertanyaan seperti itu, Mo Yuxiang terdiam. Dia memang pernah berkata akan memenuhi permintaan apapun. Tapi dia tidak pernah menyangka akan diminta untuk meninggalkan sekte. Saat Mo Yuxiang kebingungan, Tetua Taishan berbicara. Ini memang kesalahan sekte. Namun kau juga melihat, bahkan tadi. Shizunmu terus melindungimu. Memang melindungiku, tapi pilih salah satu. Shizun memilih orang lain, bukan? Tetua Taishan terdiam. Sebelumnya Mo Yuxiang memang terganggu oleh masalah ini. Siapa yang akan dipilih oleh Zixiao dan Lin Ye? Penggunaan wall oleh Yuan Tianzi sangat luar biasa. Demi pikiran yang tidak dapat dijelaskan di hati saya. Mo Yuxiang memilih Lin Ye sebagai pemenang. Saya tidak ingin membaca apakah Zixiao akan menggali Lin Ye. Semua orang yang hadir mendengar ini. Sekarang, bahkan jika Mo Yuxiang ingin menjelaskan, dia tidak bisa. Xiao Er, apakah kamu harus seperti ini? Suara Mo Yuxiang sedikit bergetar. Muridnya ini terlalu menderita. Selain menghadapi ketidakpuasan dari sesama murid dan Shizun, dia bahkan harus menghadapi musuh yang tidak dapat dijelaskan. Mo Yuxiang merasa sangat tertekan, sementara saya menyenandungkan lagu di hati saya. Akhirnya saya akan meninggalkan pusaran ini. Tetap berada di tanah suci Tianxuan ini, siapa yang tahu apa yang menanti saya di masa depan. Saat ini, aura transenden dan tubuh iblis langit asli digunakan, yang baru saja menyegel dunia di aula utama, sehingga dao surgawi tidak dapat memengaruhinya. Jika tidak, ketika Lin Yundu mengeluarkan kristal memori, dao surgawi akan langsung menguburnya bersama kebenaran, memikirkan penampilan keduanya. Saya merasa mual. Saya tidak ingin mati seperti itu. Jadi, mumpung sistemnya pergi, sebaiknya saya pergi juga. Siapa yang mau menjadi penjahat ini, biarlah dia yang menjadi. Kemudian saya melihat ke arah Yuan Tianzi, yang masih terkejut. Anak ini adalah orang yang baik. Dia dihina oleh putra perintah surgawi. Memiliki latar belakang dan kekuatan yang tidak buruk. Sang guru dan murid hanya membangkitkan kebencian terhadap putra perintah surgawi dan orang-orang terdekatnya. Menari-nari di depan wajah. Bukankah orang seperti ini adalah penjahat sejati? Bahkan saat melihat wajah Yuan Tianzi tadi. Yang ada di benak saya adalah sistem penjahat ini, mengapa tidak jatuh padanya saja? Melihat dua impian indah Mo Yuxiang. Buddha Peng. Sebentar lagi dia akan menangis. Tuan Tanah Suci yang sedingin es mulai mencair. Jika di hari biasa, saya pasti sudah menyetujui semua permintaannya. Tapi sekarang berbeda. Tetap berada dalam plot yang disebut ini. 10 nyawa pun tidak cukup untuk disia-siakan. Dibandingkan dengan kecantikan, nyawa saya sendiri lebih penting. Memikirkan hal ini, saya berbicara lagi. Mohon Tuan Tanah Suci penuhi permintaan saya. Tidak. Saat ini Mo Yuxiang berbicara, tapi nadanya sangat mengejutkan. Di mana sisa-sisa Tuan Tanah Suci yang sedingin es itu? Nadanya seperti gadis kecil yang mulai merengek. Lalu saya siap, tapi mendengar nada bicara tuan saya. Jantung saya sedikit bergetar, tetapi saya segera sadar kembali. Tuan Tanah Suci. Sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Saya mengerti. Anda tidak ingin saya meninggalkan sekte. Karena Anda telah mencurahkan seluruh upaya untuk membesarkan saya. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengembalikan seluruh kultivasi saya kepada Anda. Tentu saja, saya tahu ini masih jauh dari cukup. Kasih sayang dari ibu. Kasih sayang dari ayah. Kedua jenis kasih sayang ini, saya tidak akan pernah bisa membalasnya seumur hidup saya. Jadi, apapun permintaan Anda, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Suara ini menembus aula dan menyentuh hati semua orang. Putra suci Tanah Suci yang tak terkalahkan di Tanah Suci mereka. Jelas kecewa dengan seluruh sekte. Pikirkan saja, jika mereka diperlakukan seperti ini. Mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Sebagai adik perempuan junior, Luo Tingxuan pucat pasi.
Dia tidak menyangka semuanya akan berkembang seperti ini. Mengingat segalanya, dia sudah menyesal. Sekarang mendengar kakak senior ingin keluar dari sekte. Dia benar-benar berharap dia bisa menyatu dengan tempat ini. Mo Yu Xiang bahkan lebih begitu. Kenangan masa lalu terus menggerogoti hati orang suci ini. Bertahun-tahun yang lalu, murid tertua Tuan Guru berkata bercanda kepadanya, "Tuan Guru, jika suatu hari nanti, murid kesayanganmu menjadi musuh seluruh dunia, apakah kau akan percaya padaku, Xiao Er? Apakah kau bermimpi buruk? Kenapa tiba-tiba kau mengatakan hal seperti itu?" "Ya ampun, Tuan Guru," jawab aku. "Jika memang terjadi seperti itu, apakah kau akan percaya padaku? Karena aku adalah Tuan Gurumu, tentu saja aku akan percaya padamu. Kita guru dan murid bersatu dalam hati, bersama hidup dan mati. Jika kau menjadi musuh seluruh dunia, Tuan Guru juga akan berdiri di sisimu. Kalau begitu sudah sepakat, Tuan Guru." Janji kelingking. Dalam ingatan hari itu, Zi Xiao mendapatkan jawabannya. Sedangkan dirinya sendiri beranggapan bahwa Zi Xiao hanya berbicara karena mimpi buruk. Apakah pada saat itu, dia sudah menyadari sesuatu? Dan dia, sebagai seorang guru, tidak hanya tidak berdiri teguh di sisi Zi Xiao, tetapi bahkan sama seperti orang lain, di aula ini mengejek dosa-dosanya. Bagaimana bisa dia membuka mulut untuk menahan? Melihat Mo Yu yang tidak berbicara, aku menekan hatiku dan berkata, "Cepat setuju. Hanya dengan pergi dari sini aku bisa hidup dengan baik." Tekanan dari Dao Langit sepertinya semakin kuat. Jika terus begini, mungkin sebentar lagi aku akan benar-benar mati. Sekte ini aku putuskan. Bahkan Yesus pun tidak bisa menahanku. Itu kataku. Merasakan kelainan Dao Langit, aku kembali berbicara dengan tegas. "Selama bertahun-tahun, terima kasih atas perhatian Anda kepada saya. Adapun sumber daya sekte, saya tidak menyia-nyiakan satu sen pun. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, semua sumber daya yang diberikan sekte kepada saya, serta lencana suci dan jubah suci, semuanya ada di sana. Kaisar sementara pasti sudah memeriksanya. Saya tidak berutang apapun kepada sekte. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah rasa terima kasih atas pengasuhan Anda, Tuan Guru. Selama bertahun-tahun, perhatian saya kepada sesama murid, saya yakin Tuan Guru dapat melihatnya. Apapun yang terjadi di masa depan, saya berjanji tidak akan berdiri di pihak yang berlawanan dengan Anda, Tuan Guru. Setelah keluar dari sekte, saya akan menghilang tanpa jejak, dan tidak akan lagi menambah beban Anda, Tuan Guru, atau siapapun." Semua orang bisa merasakan tekad yang kuat di dalamnya. Mo Yu tentu saja tidak terkecuali. Dia melihat Mo Yu berbicara dengan suara bergetar, "Apakah kau sudah benar-benar memutuskan?" "Benar. Tuan Guru, saat ini hanya ini permintaan saya. Saya mohon Tuan Guru mengabulkannya." Di aula, suasana sunyi senyap. Semua orang menunggu keputusan kepala sekte. Tetua Agung bahkan menghela napas panjang. Awalnya dia ingin menyelamatkan Zi Xiao, tetapi setelah Lin Ye menunjukkan cincin tertinggi kuno, posisinya berubah. Pikirannya adalah, lagi pula, asalkan putra suci adalah dari garis keturunan kepala sekte kita. Lagi pula, cincin tertinggi kuno mungkin tidak kalah dengan kepala sekte. Entah kapan sudut pandangnya dalam memikirkan sesuatu menjadi keuntungan yang bisa didapatkan. Dia lupa bahwa Zi Xiao adalah cucu muridnya. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu, Mo Yu akhirnya berbicara, "Aku menyetujui permintaanmu. Aku menyetujui permintaanmu." Begitu kata-kata ini keluar, aula akhirnya meledak. Aku merasa malu terhadap putra suci. Jika putra suci bersedia tinggal, aku bersedia mati untuk menebus dosa. Para tetua dan kepala gunung juga demikian. Bahkan ada beberapa orang yang secara aktif menjebaknya, mereka sangat ketakutan. Mereka bisa membayangkan setelah putra suci pergi, pembalasan seperti apa yang akan mereka hadapi. Bagaimanapun, putra suci dipaksa pergi oleh mereka. Mendengar ini, aku tersenyum. "Terima kasih, kepala sekte." Setelah mengatakan itu, aura mengerikan di tubuhnya perlahan menarik diri hingga menghilang. Tetapi di detik berikutnya, seteguk darah segar langsung dimuntahkan di aula. Melihat putra suci muntah darah, semua orang berseru kaget, terutama Mo Yu Xiang, Luo Tingshuan, dan Lin Yan. Ketiga sosok itu bergerak. Jelas mereka berniat maju untuk memeriksa, tetapi aku menghentikan gerakan mereka. "Maaf semuanya, sebelum datang saya makan ikan. Ada duri di tenggorokan saya. Jangan pedulikan. Ini masalah saya jika merusak TV besar. Namun saya sudah keluar dari sekte, mohon maafkan saya kali ini." Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan pergi terburu-buru. Setelah sosok itu menghilang, barulah orang-orang mulai berdiskusi. "Darah yang dimuntahkan putra suci, bagaimana menurut kalian? Bukankah dia sudah bilang, tersedak duri ikan? Apa kau bodoh? Duri ikan macam apa yang bisa membuat seorang kultivator tingkat Shenki tersedak?" Mendengar diskusi orang-orang, kali ini Mo Yu Xiang tidak berbicara. Sebaliknya, dia tampak linglung, entah memikirkan apa. Akhirnya, di tengah tatapan murid sekte, saya meninggalkan tanah suci Tianshuan.
Sebagai seorang transmigran, bertahun-tahun ini saya hampir gila karena menahan diri. Alasannya sederhana, belasan tahun ini selain sesekali pergi ke apa yang disebut alam rahasia, saya tidak pernah meninggalkan tanah suci Tianshuan. Guru cantik, adik perempuan yang perhatian, seluruh sekte wanita top, hanya dengan muncul saja sudah banyak yang merayu. Perlakuan seperti itu, siapapun akan menjadi pria rumahan. Di hati, masih ada sedikit keengganan. Sudahlah, memikirkan terlalu banyak juga tidak berguna. Karena sudah memutuskan untuk lepas dari apa yang disebut takdir surgawi. Untuk menjelajahi dunia, tentu saja harus bersenang-senang. Mengenai apakah akan bertemu bahaya, sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Siapa saya? Saya adalah penjahat. Sebagai seorang penjahat, bagaimana mungkin saya tidak sengaja bertemu orang-orang buta yang mengganggu? Itu adalah hak paten sang anak takdir. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menjauh dari tanah suci Tianshuan. Kalau tidak saya tidak akan bisa tenang bahkan sampai malam. Mungkin suatu hari secara kebetulan saya bertemu dengan anak takdir dan terseret ke dalam pusaran masalah. Memikirkannya saja sudah pusing. Dengan pikiran seperti itu, saya terbang menuju kejauhan. 3 hari kemudian, hal ini mulai bergejolak di dunia kultivasi. Ketika tanah suci besar dan kecil menerima berita, mereka langsung bereaksi. Putra suci yang begitu luar biasa, bahkan di sekte mereka sendiri pun akan diagungkan. Tapi tanah suci Tianshuan justru menghapus posisi putra sucinya. Alasannya bahkan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki bakat seperti itu, melakukan kejahatan tanpa henti. Lalu apa masalahnya? Jika berada di sekte lain, mereka bahkan akan membantu putra suci mewujudkan apa yang ingin dia lakukan. Dan yang terpenting, pada akhirnya ternyata itu hanya kesalahpahaman. Putra suci dijebak. Sekte iblis bahkan mengeluarkan pernyataan, selama Zixiao bergabung dengan sekte mereka. Meskipun dia benar-benar melakukan kejahatan tanpa henti, tidak masalah. Bahkan jika Anda menginginkan tetua untuk menemani Anda, itu bisa dilakukan. Dan mereka bisa berperang melawan tanah suci Tianshuan demi Zixiao. 10 tanah suci lainnya juga sama. Biasanya mereka adalah rekan sesama jalan, tetapi menghadapi bakat langka seperti itu. Meskipun harus merobek hubungan dengan tanah suci Tianshuan, itu sepadan. Semuanya adalah tanah suci, siapa takut pada siapa. Dan saat ini di dalam tanah suci Tianji. Sesuai dengan nasibnya, tetua Tianji merangkak keluar dari tanah. Sungguh orang yang memiliki keberuntungan besar. Tetua Tianji adalah seorang ahli dari beberapa generasi lalu. Karena dia telah melihat takdir, dia menyegel dirinya sendiri. Tujuannya adalah menunggu kesempatan untuk menembus alam bumi sebelum muncul kembali. Namun, kesempatan untuk melahirkan seorang putra terlalu kacau, bahkan aku sulit menghitung lokasinya. Tetua Tianji menghela napas. Bahkan paman guru tidak dapat mendeteksi lokasinya, dan dia juga memiliki kekacauan di tubuhnya. Apa maksudnya ini? Mendengar pertanyaan dari penguasa suci Tianji, Tetua Tianji perlahan berkata, orang-orang dengan keberuntungan besar sejak zaman kuno sulit dilacak. Alasannya adalah hukum langit terlalu mencintai mereka. Mencoba melacaknya secara paksa akan dikunci oleh hukum langit. Tetapi anak ini berbeda. Dia memiliki aura kekacauan padanya. Bahkan apa yang disebut tubuh kacau itu tidak memiliki aura kekacauan yang murni seperti yang dia miliki. Artinya, Tetua Tianji tidak menyelesaikan perkataannya. Sebaliknya, dia memberi penguasa suci pandangan sekilas. Orang itu tampaknya memikirkan sesuatu dan langsung berdiri dari kursinya. Mungkinkah dia orang yang ditakdirkan? Ekspresi penguasa suci Tianji berubah. Tanah suci Tianji, kami akhirnya menunggu orang yang ditakdirkan. Kita harus melindunginya. Para petinggi tanah suci Tianji juga terkejut. Kita telah menunggu begitu lama untuk kesempatan ini, dan akhirnya muncul. Hukum langit menindasnya, beraninya dia mencoba melukai orang yang ditakdirkan. Langit ini akan runtuh, bukan? Jika ada orang luar di sini, mereka mungkin akan tercengang. Siapa yang tidak tahu bahwa orang-orang dari tanah suci Tianji menganggap diri mereka dewa dan selalu mengutip hukum langit dan takdir? Sekarang, demi seorang anak, mereka bahkan memarahi hukum langit. Pada saat ini, awan gelap juga terus berkumpul di atas tanah suci Tianji, seolah-olah akan menghancurkan tanah suci itu sendiri. Hukum langit tidak tahan lagi. Kita adalah orang-orang yang memotong takdir. Kita pasti sudah lama menahan hukum langit yang terkutuk ini. Tanpa diduga, hanya dengan beberapa hinaan, dia akan bertindak. Mungkin itu karena kita menemukan orang yang ditakdirkan. Saat semua orang masih tertawa, Tetua Tianji menutup matanya. Tidak lama kemudian, sebuah tangan emas besar muncul dari tanah suci Tianji dan menepuk langit dengan ganas, disertai dengan raungan naga yang mengguncang bumi. Awan gelap di langit langsung dibubarkan oleh tangan besar itu, dan langit kembali cerah. Sementara itu, di tanah suci Tianshuan saat ini, para murid sekte secara sukarela berkumpul, memarahi dan mengutuk para murid yang telah memfitnah. Bahkan ada yang langsung memblokir depan gua para murid itu. Di aula utama, hanya ada Mo Yuxiang dan kedua muridnya. Ada keperluan apa? Mo Yuxiang bertanya dengan santai. Guru, saya ingin turun gunung untuk mencari kakak senior.
Luo Tingxuan berkata dengan susah payah. Ling Ye di sampingnya juga berkata, saya juga ingin turun gunung untuk mencari kakak senior. Dia tidak seharusnya meninggalkan sekte begitu saja. Mo Yuxiang menghela napas. Dia juga sangat ingin menemukan Zi Xiao kembali. Beberapa hari yang lalu, ketika Zi Xiao mengatakan dia akan meninggalkan sekte, dia sudah berniat untuk menahannya. Siapa sebenarnya yang telah menjebak murid sulungnya selama bertahun-tahun? Jika Zi Xiao tetap di sekte, apakah akan berbahaya? Karena alasan-alasan ini, Mo Yuxiang tidak bisa berkonsentrasi untuk berkultivasi. Dia terus menyelidiki di dalam sekte. Bahkan ketika para murid pergi untuk memblokir gerbang gunung, dia tidak peduli. Namun, dia sudah memutuskan. Dia mungkin tidak akan kembali bersamamu. Lagi pula, sebentar lagi akan ada kontes besar sekte. Kalian tetap di sekte dan berkultivasi dengan baik. Adapun urusan kakak senior kalian, saya akan menyelesaikannya sendiri. Awalnya, Lin Ye mendengar tentang kontes besar sekte dan ingin memusnahkan semua musuh. Tapi sekarang pikirannya tidak jernih. Dia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi untuk berkultivasi. Tapi gurunya tidak mengizinkannya mencari kakak senior. Seketika, dia terpaku di tempat. Luo Tingxuan juga sama. Akhir-akhir ini dia ingin sekali mencekik dirinya sendiri. Kenapa dia bisa begitu menyakiti kakak senior? Mo Yuxiang tidak memedulikan perasaan kedua muridnya. Dia sendiri masih dalam kekacauan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata asal-asalan, sosoknya menghilang di aula utama. Namun, di sebuah kota di perbatasan antara iblis dan manusia, saya sedang menikmati tarian dan nyanyian di depan saya. Menghabiskan anggur di tangan saya. Sudah sejauh ini dari anak takdir, seharusnya aman, kan? Dalam 3 hari ini, saya terus-menerus menggunakan kultivasi saya untuk merasakan. Setelah tiba di kota baru, saya segera membayar mahal untuk hak penggunaan sertifikat teleportasi. Perlu diketahui bahwa kota tempat saya berada saat ini hanya dengan terbang akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk sampai. Setelah itu, saya menghela napas. Saya sudah 2 hari berada di King Feng Lou Anda. Manajer bangunan di samping segera naik dengan senyum lebar. Tuan muda ini, terima kasih atas perhatian Anda terhadap reputasi King Feng Lou kami. Mendengar ini, saya buru-buru menghentikan lawan. Berapa banyak yang saya habiskan di tempat Anda selama 2 hari terakhir? Sesuai perintah Tuan muda, semua makanan ringan dan minuman yang disajikan adalah kelas tertinggi. Ditambah dengan konsumsi hadiah dari Tuan muda, totalnya adalah 10.653 keping makanan ringan utama. Manajer yang PK terhadap angka-angka itu sangat sensitif. Lebih dari 10.000 keping makanan ringan utama. Dari manajer ke pelayan di atas panggung, dan juga para pelayan wanita. Semuanya mendapatkan keuntungan besar. Sekarang, bahkan jika dia disuruh berlutut dan menjilatnya, dia akan segera menggonggong untuk menyenangkan dewa kekayaan. Mendengar ini, aku bangkit. Aku sudah menghabiskan lebih dari 10.000 makanan ringan, kan? Aku bertanya, apakah layanan kalian begitu sedikit? Atau Anda pikir saya tidak mampu membayar? Saya datang ke tempat Anda hanya untuk bersenang-senang? Layanan tersembunyi? Bisakah Anda tidak punya sedikit pengertian? Manajer itu tertegun sejenak. Saya salah. Saya tidak mengerti maksud Anda. Sungguh, Anda begitu mulia seperti makhluk surgawi, membuat saya tidak berani menggunakan cara duniawi untuk menyinggung Anda. Saya datang ke tempat seperti ini, dan Anda masih bilang tidak berani menyinggung? Jangan berpikir saya bukan manusia biasa. Jika Anda membiarkan kebiasaan buruk merajalela, saya mungkin tidak peduli. Tetapi Anda tidak bisa tidak memberikannya. Dengan kilatan cahaya di tangan saya, beberapa makanan ringan kelas atas dilemparkan. Kepala manajer langsung dihantam oleh makanan ringan kelas atas. Kekuatannya pas, tidak melukai hidungnya, tetapi dia sama sekali tidak mengeluh. Sebaliknya, dia memegang makanan ringan kelas atas itu di tangannya, matanya penuh gairah. Tuan muda, jangan khawatir. Saya pasti akan mengaturnya dengan baik dan membawakan Anda para peri dan iblis tercantik. Mengatakan itu, dia merangkak keluar. Dia datang ke sebuah ruangan dan berkata, tuan muda itu sedikit tidak puas, dan dia juga menyebutkan satu permintaan. Melihat wanita berbaju merah itu tertawa, dia menyebutkan permintaan apa? Apakah dia ingin bertemu denganku? Manajer itu menjawab, tuan muda itu berkata, dia ingin layanan yang membawa barang. Wanita itu langsung berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa permintaan lawan akan seperti ini. Beri dia apapun yang dia inginkan. Bodoh seperti itu tidak mungkin tidak dimanfaatkan. Biarkan Ruyu yang pergi sendiri. Setelah manajer pergi, saya tiba-tiba merasakan seseorang memperhatikan saya. Namun, saya sama sekali tidak peduli. Sudah sampai di tempat seperti ini, masih ada yang bisa mengenaliku? Bukankah itu lelucon? Tak lama kemudian, manajer kembali dengan seorang gadis muda. Melihat ini, mata saya berbinar. Tidak jujur. Ruyu, kau peri yang begitu cantik. Bagaimana bisa kau berada di tempat seperti ini menemani tamu? Kata-kata Ruyu diucapkan dengan suara yang terdengar seperti barang. Di sekte, dia dihianati oleh rekan-rekan sektenya. Ditambah lagi keluarga Ruyu semuanya ada di sekte, jadi tidak ada pilihan. Pada akhirnya,
Dia hanya bisa menerima pengaturan sekte dan datang ke sini. Jika itu orang biasa, pasti akan berkata bahwa masalah ini akan dia selesaikan. Namun, aku malah menghela napas dan berkata, kau pasti sangat menderita. Aku punya sesuatu yang sangat ingin ku tahu. Apakah kau pernah bertemu kerabat di sini? Ruyu langsung terkejut, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika kau tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Aku hanya ingin tahu. Kau bilang keluarga ada di sekte. Jadi tempat ini pasti milik sekte. Oleh karena itu, aku ingin bertanya, apakah kau merasa canggung bertemu kerabat di sini? Saat itu, Ruyu benar-benar ingin meledak. Dia mengulurkan jari menunjukku, napasnya menjadi tergesa-gesa. Melihat ini, aku segera sadar. Aku mengerti, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku mengerti perasaanmu. Memang terasa canggung. Mari kita lanjutkan menonton pertunjukan. Setelah mengatakannya, aku terus menonton pertunjukan, bahkan kembali memeluk Ruyu. Meskipun Ruyu sangat membenciku sampai mengertakkan gigi, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Tuan muda, apakah kau selalu berbicara seperti ini? Mendengar pertanyaan Ruyu, aku menjawab, ya, aku selalu berbicara seperti ini. Ada apa? Ruyu menggelengkan kepala dan berpikir dalam hati. Sepertinya latar belakang orang ini luar biasa. Jika tidak, dia sudah lama dipukuli sampai mati. Tiba-tiba aku melihat seorang pelayan di samping. Apakah kamarnya sudah siap? Kau tidak akan membiarkanku dan Nona Ruyu melakukan sesuatu yang memperbaiki di sini, kan? Meskipun aku tidak keberatan. Tapi Nona Ruyu seharusnya tidak tahan. Pelayan itu terkejut dan dengan hati-hati melihat Ruyu. Pada saat itu, Ruyu juga sangat terkejut. Tujuan sang putri memanggilnya ke sini hanyalah untuk menguji identitas dan latar belakangnya. Tetapi dia tidak menyangka dia benar-benar muncul. Tanpa diduga, orang ini tidak mengikuti alur cerita dan ingin langsung ke langkah terakhir. Apa arti ekspresimu itu? Aku ingin manajer memiliki pemahaman, jadi dia memanggilmu kemari. Sekarang kau mulai terkejut. Ruyu agak bingung saat ini, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Haruskah aku langsung bilang bahwa aku di sini untuk mengujimu, bukan untuk melakukan sesuatu? Jika aku mengatakannya, bukankah aku akan menyinggung orang di depanku sampai mati? Tiba-tiba aku menepuk kepalaku dan memasukkan puluhan koin ke dalam pelukan Ruyu. Aku tidak tahu berapa banyak koin yang dibutuhkan untuk relik suci sekte Anda. Tapi ambil koin ini, lalu siapkan kamar untukku. Saat itu, sebuah suara terdengar, sahabat ini, begitu tergesa-gesa, pasti punya sopan santun, bukan? Mendengar itu, aku menatap orang yang mencolok itu dengan bingung. Kenapa? Aku kan penjahat, bukan anak takdir? Datang ke King Feng Tower untuk bersenang-senang, malah bertemu orang yang mencari masalah. Mungkinkah kau mengambil naskah anak takdir dan ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik? Memikirkan ini, hatiku bergetar. Aku mengaktifkan mata kebenaran dan melihat nama, takdir, latar belakang. Label, protagonis, latar belakang, karakter. Melihat itu, aku menghela napas lega. Ternyata dia hanya seorang NPC. Tapi aku penjahatnya. Kau datang mencari masalah denganku. Bukankah kau mencari mati? Apakah kau tidak takut pada takdir? Memikirkan ini, aku malas menanggapinya dan langsung berdiri. Ruangan seharusnya sudah disiapkan, kan? Bawa aku ke sana. Melihatku tidak menanggapinya, Qi Zhejian kembali menghalangi jalanku. Kita berdua sama-sama orang yang berlatih Tao. Bagaimana kalau kau bertanding denganku? Jika aku menang, aku akan melepaskan Nona Ruyu. Mendengar itu, aku tertawa mengejek. Kau sangat kuat, punya kekuatan itu berguna sekali ya. Kalau mau bergaul, harus punya status, punya latar belakang. Kau bergaul di jalan mana? Qi Zhejian terdiam sejenak. Meskipun kata-kata itu aneh, dia tetap mengerti. Saya bertemu dengan penerus dinasti Wang Chao. Mohon berikan sedikit kelonggaran. Ini bukan dari 10 tanah suci. Aku mengangguk. Ternyata kau, Xiao Biesan. Kata-kata ini membuat Qi Zhejian semakin marah, bahkan langsung mengeluarkan aura yang membubung dari dadanya. Saat itu, Ruyu sedikit mengernyit. Jika Qi Zhejian benar-benar menyerang, itu akan merepotkan. Awalnya aku berniat menengahi, tapi tiba-tiba aku menyadari aku tidak bisa bicara. Hal ini membuat Ruyu seketika tertegun. Kenapa aku tidak bisa bicara? Kemudian dia melihat orang di sampingnya. Benar? Orang yang menyegel seluruh tubuhnya dan membungkam mulut kecilnya adalah dia. Bagaimana ini mungkin? Jangan katakan Ruyu, saat ini di ruangan lantai 1, wanita yang disebut putri itu juga menatap tajam. Identitas misteriusnya membuatnya gelisah seperti kucing yang mencakar hati. Siapa orang ini sebenarnya? Saat itu, aura Qi Zhejian menekan seluruh arena. Dia menatap lurus ke arahku. Xiao Biesan hanyalah Xiao Biesan. Tetaplah diam di tempatmu. Begitu aku bergerak, seluruh tubuh Qi Zhejian terhempas ke tanah. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Bahkan lantai itu mengeluarkan suara retak dan seluruh tubuhnya tenggelam ke tanah. Saat itu, dahinya sedikit terangkat. Kedua tangannya mencengkeram tanah,
berusaha menarik diri. Aku menatap Qi Zhejian dengan dingin. Jangan ganggu aku lagi. Meskipun aku berencana hidup dengan rendah hati, tapi masalah seperti kau yang datang sendiri, akan kuinjak sampai hancur. Aku memandang pelayan di samping. Kakak, apa kau seharusnya membawaku ke kamar sekarang? Pelayan itu mana berani membantah sedikit pun, buru-buru berjalan di depan memimpin jalan. Setelah semua orang pergi, wanita di lantai satu diam-diam menghela napas. Penerus dinasti Wang Chao ini benar-benar tidak berguna. Jangan katakan mencoba. Dia bahkan tidak bisa membuat lawan bertindak. Hanya iblis yang bisa melawan iblis. Wanita itu seolah teringat sesuatu. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Tepat saat itu, pengurus datang lagi ke ruangan itu. Tuan pengurus, apakah Nona Ruyu benar-benar harus bertemu pemuda itu? Apa kau punya cara lain? Wanita itu memutar bola matanya. Menemani pria itu tidak bisa dianggap dia meremehkannya. Setelah itu, aku akan memberinya kompensasi yang cukup. Benar? Jika gadis kecil itu keluar di tengah jalan, beritahu dia, saat tidak ada apa-apa, gunakan kristal memori untuk merekam adegan itu. Agar aku juga bisa menikmatinya. Wajah muram pengurus itu semakin jelas. Tapi dia tidak berani berkata lebih banyak. Di sisi lain, Ruyu menatap ruangan itu dengan tidak percaya. Dia tahu ruangan pribadi ini jelas ruangan pribadi yang biasa digunakan putri untuk beristirahat. Artinya, mengenai urusan Pei Zixiao, pihak putri sudah memutuskan. Memikirkan ini, dalam strategi Ruyu terdapat sedikit ketidakberdayaan. Meskipun Ruyu belum pernah mengalaminya, berada di lingkungan seperti ini. Meskipun belum pernah makan babi, pasti pernah melihat babi berlari. Hanya saja tidak tahu apa saja perlakuannya. Memikirkan apa yang dikatakan saudara-saudaranya padanya. Ruyu merasa sedikit merinding. Dalam hati ia berdoa, jangan sampai ada hal-hal aneh yang datang. Kumohon. Tapi setelah wanita itu pergi, aku langsung mengangkatnya dengan gaya putri dan melemparkannya ke tempat tidur. Kali ini Ruyu terlempar dengan keras. Begitu kasar, jenis orang apa dia? Saat itu, Ruyu menutup matanya dengan gugup. Kejadian yang ia duga akan jatuh menimpa dirinya tidak terjadi. Setelah menunggu lama, sebuah suara terdengar, sudah berapa lama kau berencana membuatku menunggu? King Feng Lou yang terhormat? Apakah mereka tidak mengajarimu? Mengingat pelatihan di masa lalu, Ruyu berkata dengan wajah memerah. Sudah diajari. Yang selanjutnya tidak lolos sensor. Selama 3 hari berturut-turut, kedua orang itu tidak keluar dari kamar. Hingga hari ini, melihat tamu yang datang, petugas itu segera tersenyum ramah. Tuan, apakah Anda bersenang-senang? Mendengar itu, aku sedikit tersenyum. Lumayan. Pelatihan pijat kalian cukup bagus. Kata-kata ini membuat petugas itu meragukan hidupnya. Apakah kita punya program pelatihan pijat? Apakah selama ini Ruyu hanya memijatnya? Petugas itu tidak berpikir terlalu banyak, dan segera berkata. Asalkan Tuan puas. Apa rencana Anda sekarang? Apakah Anda ingin melihat pertunjukan di aula depan? Atau saya aturkan wanita berikutnya untuk Anda? Cukup. Aku memasang ekspresi teguh dan bermartabat. Aku sedang berlatih, bagaimana bisa aku tenggelam dalam kenikmatan? Kau pikir aku ini siapa? Yang kecil ini tidak berani? King Song Lou kami sengaja mencari peri lain. Peri ini memiliki aura yang berlawanan dengan Ruyu. Tetapi kecantikannya lebih memukau. Saya yakin Tuan pasti akan. Petugas itu berkata demikian, tetapi hatinya terkejut. Hampir saja membocorkan identitas putri. Aura yang berlawanan, kecantikan yang lebih memukau. Mendengar itu, aku segera tersenyum, kau benar-benar bisa menilai orang. Tapi tunggu dulu. Aku baru pertama kali datang ke kota Cilian ini, belum sempat melihat-lihat. Katakan pada peri itu untuk menunggu Tuan kembali. Saat ini aku sudah memutuskan. Aku akan memulai kehidupan pertapaan di kota Cilian ini. Pada saat yang sama, sesosok berjubah merah tiba di Yagin. Putri, melihat kedatangan orang itu, Ruyu hendak memberi hormat, tetapi ditepis oleh wanita berjubah merah. Ruyu kecil, sepertinya kalian bersenang-senang beberapa hari ini. Lihat kamarku, kalian telah mengacaukannya. Mendengar itu, wajah Ruyu sedikit memerah. Ingatan hari-hari itu melintas di benaknya. Pada awalnya, dia mengikuti gerakan di kristal memori. Hasilnya, pihak lain mengira itu hanya pijatan biasa. Pada akhirnya, tidak perlu dikatakan lagi, dia kehilangan kedua belah pihak. Selama 3 hari ini, Ruyu tidak melewatkan apapun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh tubuhnya sudah dalam kondisi yang melemah. Mendengar ejekan putri, Ruyu tidak bisa menahan rasa malu. Sekarang kau tahu malu? Putri datang dan duduk di samping Ruyu. Ruyu kecilku begitu cantik, tentu saja dia akan terpikat olehnya. Bagaimana? Apakah kau sudah mencari tahu identitasnya beberapa hari ini? Mendengar pertanyaan wanita itu. Wajah Ruyu seketika menjadi pucat pasi. Astaga, bagaimana bisa aku lupa? Jangan bicara tentang identitas dan latar belakangnya. Selama 3 hari ini, aku bahkan tidak tahu nama, Mao Xilian. Jadi Ruyu dengan ragu-ragu berkata bahwa namanya sepertinya, ayah. Mendengar panggilan aneh itu,
Putri agak terkejut. Dia tidak dapat menemukan apapun di benaknya, tidak peduli seberapa keras dia mencari. Identitasnya sangat luar biasa. Bahkan dia saja tidak tahu nama, ayah, ini, apalagi orang lain. Pasti nama palsu. Putri dengan tegas berkata bahwa dia tidak dapat menemukan gelar, ayah, ini. Bahkan di antara para pengembara, dinasti, atau bahkan di zona terlarang. Jadi, tanpa diragukan lagi, pihak lain pasti menggunakan nama palsu. Memikirkan hal ini, Putri menghela napas. Dasar gadis bodoh, dia sudah dimanfaatkan sepenuhnya, tapi ternyata namanya saja palsu. Tidak mungkin, saat dia bersamaku, dia selalu memintaku memanggilnya dengan nama ini. Putri sangat memahami pria. Kecuali jika pria itu memiliki tujuan khusus, bagaimana mungkin dia membiarkan wanita di bawahnya? Menyebut nama orang lain. Maafkan aku, Putri. Aku tidak berhasil mencari tahu latar belakangnya. Nada suara Ruyu terdengar sedikit menyalahkan diri sendiri dan sedih. Dia memang gagal menyelesaikan tugas yang diberikan Putri. Putri menepuk Ruyu. Gadis bodoh, mengapa aku akan menyalahkanmu? Kali ini aku memintamu menemaninya juga karena terpaksa. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. Bagaimana mungkin bawahan berani? Ruyu ingin bangkit, tetapi ditahan oleh Putri. Aku sudah bilang, aku tidak menyalahkanmu. Ruyu, kita begitu cantik. Dia masih bisa mempertahankan prinsipnya dan tidak menunjukkan sedikit pun petunjuk. Ini adalah kemampuannya, kata Putri sambil memegang kaki Ruyu. Ruyu, kita sempurna dari kepala sampai kaki. Saat Putri menyentuh kaki Ruyu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang hangat dan sedikit geli. Kau gugup sampai berkeringat. Tidak, Ruyu menarik kakinya kembali sambil menutupi gaunnya. Putri tidak menunggu Ruyu berbicara, dia meletakkan tangannya di bawah hidung dan menciumnya. Melihat ekspresi Ruyu dan adegan-adegan yang dia lihat di ingatannya, wajah Putri langsung menjadi gelap. Jangan bilang padaku. Itu seperti yang aku duga. Ya, Ruyu berkata dengan lemah. Berikan aku pedangmu. Aku tidak menginginkan tangan ini lagi. Jangan, Putri, aku akan menyimpannya. Pada saat yang sama, seseorang yang sedang bermain di kota Cilian tiba-tiba bersin. Siapa yang memikirkanku? Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu kapan harus menunjukkan ekspresi apa. Mereka semua dilatih secara profesional. Biasanya, mereka tidak akan tertawa kecuali benar-benar tidak tertahankan. Melihat jalanan yang ramai, aku bertanya-tanya. Apakah ada acara di kota Cilian belakangan ini? Atau memang selalu ramai seperti ini? Mendengar pertanyaanku, pelayan itu menjelaskan. Tuan muda, belakangan ini ramai karena tetua agung dari Tanah Suci Yao Guang. Tetua Piao Miao, sedang mencari murid. Dia juga mengatakan bahwa siapapun, baik dari jalan lurus maupun iblis, pengembara, atau bahkan iblis, yang dapat menemukan barang yang dicarinya, akan menjadi muridnya. Mendengar kata Piao Miao, otakku berputar cepat. Aku segera teringat. Jika guruku, Mo Yuxiang, disebut sebagai wanita tercantik di Kyushu generasi sebelumnya. Jadi, di generasi sebelumnya, ada tetua Miao Miao. Sekarang dia telah menjadi tetua tertinggi kuil Yao Guang. Bakatnya luar biasa, dan kultivasinya adalah yang terhormat di antara para roh. Ketahuilah bahwa para yang terhormat tidak muncul di depan umum selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang yang terhormat mengatakan dia ingin menerima murid. Dan tidak peduli faksi atau rasnya, tidak akan gila jika tidak berakal. Ada yang tidak normal di dunia, pasti ada iblis. Setelah itu, wanita yang melayani kembali berbicara. Tetua Miao Miao tampaknya berdiskusi dengan tetua Tianji, dan menemukan bahwa kesempatannya ada pada murid ini, itulah sebabnya dia memilih untuk menerima murid saat ini. Dan baru-baru ini, utara kota Cilian, ada sekte Raja Suci. Oleh karena itu, semakin banyak orang datang ke kota Cilian. Mendengar ini, aku terkejut. Sebagai seorang penyeberang, lampu sinyal tiba-tiba menyala. Seorang yang terhormat ingin menerima murid, dan alam rahasia Raja Suci akan dibuka. Kedua hal ini disatukan. Apapun yang dipikirkan, itu adalah kesempatan bagi anak surga. Bagaimanapun, jika itu adalah kultivator biasa, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan kedua metode ini. Aku sudah bersembunyi di sini, aku tidak bisa tertangkap lagi. Lagi pula, anak surga itu terbukti. Aku sudah memastikannya dengan mata teh sebelumnya. Atau mungkin ada anak surga lain di sini. Jika tidak hanya ada satu anak surga di dunia ini, maka tidak peduli di mana aku bersembunyi, itu akan menjadi lelucon. Lagi pula, plot yang kudapat dari sistem penjahat sebelumnya tidak mengatakan bahwa ada anak surga lain yang ikut campur di dunia ini. Kemudian aku bertanya lagi, apakah tetua Miao Miao mengatakan apa yang dibutuhkan untuk menerima murid? Pelayan itu tersenyum. Pertanyaan ini tepat sasaran. Tetua Miao Miao berkata, dia membutuhkan 3 buku langit, bumi, dan manusia. Siapapun yang mendapatkannya bisa menjadi muridnya. Mendengar nama asing ini, aku juga mulai berpikir. Dari namanya, 3 buku langit, bumi, dan manusia pasti semacam buku. Selama aku tidak menyentuh barang-barang itu,
masalah tidak akan datang. Memikirkan ini, aku tiba-tiba menjadi lebih percaya diri. Aku sudah menghindarimu, aku bahkan mengaktifkan master mengendalikan dunia. Sesuatu yang tak terduga terbang ke arahku. Sial, apakah ini akan menimpaku? Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di depanku. Melihat mereka saling waspada, jelas mereka adalah dua faksi. Ditambah lagi, satu mengendalikan dan yang lain jahat, tidak mengherankan. Ini adalah perselisihan antara kebaikan dan kejahatan yang klise. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Pelayan itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Lagi pula, dia berasal dari menara angin sejuk, dia pasti punya cara untuk menghubungi keluarganya. Melihat bentrokan itu, aku menggelengkan kepala. Biarkan mereka berkelahi. Apa urusannya dengan kita? Ayo terus jalan-jalan. Tepat saat aku akan pergi, kedua kelompok orang itu langsung menghalangiku. Serahkan buku di bawah kakimu, kata kultivator iblis muda, Zhang. Sialan. Aku benar-benar bingung. Dengan semangat ini, mengapa tidak pergi mencari masalah pada anak surga? Mengapa kalian semua terpaku padaku? Orang-orang dari kubu lain juga bergegas maju, jangan bermimpi. Buku bumi ini bukan sesuatu yang bisa diambil oleh kalian para kultivator iblis. Para kultivator iblis tertawa, memandang para kultivator jalan lurus. Aturan yang ditetapkan oleh tetua tertinggimu. Selama kau mendapatkan salah satu dari 3 buku langit, bumi, dan manusia, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya. Sekarang aku menemukan buku bumi. Kuil Yao Guangmu, apakah kau berencana melanggar perintah tetua agungmu? Tidak ada perselisihan di antara para kultivator. Pembagian harta karun, selama berada dalam jarak 1 chi darinya, kepemilikannya adalah miliknya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Lin Aotian, apakah kau ingin melanggar aturan kota Cilian? Lin Aotian terkejut, lalu menatapku dengan dingin. Apa maksud tatapanmu itu? Tidak puas? Bertarung saja. Jika kau tidak berani bertarung, Lin Aotian belum selesai bicara. Orang itu terlempar. Melihat pemandangan ini, para kultivator iblis yang datang bersama mereka tidak senang. Kau cari mati. Sekelompok orang menyerbu dengan liar, sementara para pelayan gedung King Feng menatap dengan mata terbelalak. Rahang mereka hampir copot. Sebelumnya, jika Chou Zijian dipukuli, gedung King Feng masih bisa menahannya agar berita tidak menyebar. Sekarang ini terjadi di jalanan. Para pelayan tidak tahu harus berkata apa. Tamu ini adalah tamu terhormat gedung King Feng. Tepat pada saat ini, orang-orang dari Tanah Suci Yao Guang maju. Saya Zuo Yuanfei. Terima kasih atas bantuan Anda, Saudara Dao. Tapi Anda sebaiknya segera pergi. Tunggu sampai tim penegak hukum datang. Zuo Yuanfei mengertakkan gigi, seolah telah membuat keputusan. Tunggu sampai mereka datang. Saya akan mencoba menengahi untuk Anda. Masih ada waktu untuk pergi sekarang. Saudara Zuo, Anda sungguh berani. Anda berencana mengorbankan beberapa orang untuk menyelamatkan diri, tapi kota Cilian bukanlah sarang harimau atau serigala, jadi tidak perlu begitu. Mendengar suara ini, entah kapan, sekelompok kultivator datang ke sisi kerumunan. Tepat pada saat ini, penanggung jawab gedung Kincang akhirnya tiba. Pemimpin pasukan juga sedikit terkejut melihat orang yang datang. Mungkinkah orang yang bertindak di kota Cilian ini adalah orang dari gedung Kincang? Mantan penanggung jawab berkata, Tuan Long. Tuan muda ini baru saja tiba di kota Cilian, jadi dia tidak mengerti aturan di sini. Mohon Tuan Long, berbaik hatilah. Mendengar perkataan mantan penanggung jawab, Tuan Long semakin tertarik pada orang ini. Apakah yang dikatakan mantan penanggung jawab itu benar? Tuan Long berbalik dan bertanya padaku. Saya memang tidak begitu mengerti aturan di kota Cilian, tapi ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Saya menunjuk ke arah kelompok kultivator iblis itu dan melanjutkan, tindakan saya barusan juga atas permintaan mereka. Dan orang-orang ini menabrakkan wajah mereka ke tangan saya. Saya tidak bisa menahannya jika mereka menabrakkan wajah mereka ke tangan saya. Melihat sikap acuh tak acuh itu, keringat dingin di dahi mantan penanggung jawab semakin banyak. Kakek saya, Anda berani berbicara seperti itu kepada Tuan Long? Jika Tuan Long bertekad menangkap Anda, saya tidak akan kuat menahannya. Tuan Long tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mereka menabrakkan wajah mereka ke tanganmu, kan? Tahukah kamu siapa yang kamu pukul? Sudah lama aku tidak melihat orang semenarik ini. Kali ini aku akan membiarkannya. Saya akan memberitahumu satu berita secara gratis. Sekelompok bajingan yang kamu pukul adalah orang-orang dari sekte 10.000 iblis. Berhati-hatilah. Saat Tuan Long berbicara, di bawah tatapan ngeri semua orang, dia benar-benar pergi bersama anak buahnya. Hanya saya yang tidak merasa terkejut sama sekali. Saat Tuan Long tiba, saya langsung mengaktifkan mata penyelidik. Nama, Long 11. Tingkat kultivasi, Saint King. Label, penjahat plot, DLL. Kata, penjahat plot itu sangat mencolok. Karena dia penjahat, kita bersaudara sedarah. Saat itu, Zuo Yuanfei maju, menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, saya tidak bisa membantu Anda tepat waktu tadi. Saya benar-benar minta maaf. Tanpa daya, saya belum selesai berbicara.
Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, saya tidak membantumu. Hanya saja ikan teri dan udang busuk itu mencari masalah denganku. Berbicara tentang itu, saya melihat ke arah mantan penanggung jawab. Bagaimana keadaan Ruyu? Mantan penanggung jawab membuka mulutnya. Tenang, Tuan Muda. Nona Ruyu tidak akan lagi melayani tamu mulai sekarang. Camilan yang Anda berikan sudah lebih dari cukup. Dia akan melayani Anda mulai sekarang. Mendengar ini, aku sangat puas. Apakah kalian di King Song Low sangat pandai bekerja? Oh ya, mari kita bicarakan simulasi lain. Aku mengerti. Aku akan mengaturnya untuk Anda segera. Saat kami bersiap untuk pergi, Zuo Yuanfei mengambil kitab bumi dari tanah dan membawanya ke depan. Sahabat Tao, dengan bakat surgawi sepertimu, kau benar-benar berhak memiliki buku ini. Terlebih lagi, kitab bumi memiliki kesadarannya sendiri. Ia telah memilihmu sebagai tuannya, jadi tolong jangan menolak. Melihat gerakannya, aku tiba-tiba terkejut. Saudara Zuo, cepat ambil kembali. Aku tidak menginginkan benda ini. Astaga, sungguh pria yang hebat. Bahkan jika aku tidak menyelamatkanmu, aku bisa dibilang membantumu keluar dari masalah. Akibatnya, murid dari Tanah Suci Aoguang yang terhormat justru membalas kebaikan dengan kedengkian. Jika aku menjadi murid penatua Piao Miao, bukankah aku akan semakin terkenal di dunia kultivasi? Apa yang akan terjadi jika anak langit datang mencariku? Lagi pula, bagaimanapun dilihat, ketiga kitab surga, bumi, dan manusia ini adalah kesempatan bagi anak langit. Jika aku menerimanya, aku pasti tidak akan bisa tidur di malam hari. Tapi di mata Zuo Yuanfei, tindakan ini justru menjadi tindakan orang bijak. Melihat penolakannya yang tulus, aku tahu dia bukan orang jahat yang berpura-pura, tetapi seorang pembudidaya yang benar-benar memiliki kebajikan seorang pria terhormat. Dengan karakter dan bakat seperti itu, jika dia benar-benar menjadi murid tertua penatua Piao Miao, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Tanah Suci Aoguang mereka. Sahabat Tao, jika Anda tidak menerima buku ini, kami benar-benar tidak punya wajah untuk kembali ke sekte. Mata Zuo Yuanfei berkaca-kaca, menunjukkan dia sangat tersentuh. Wajahnya yang tulus dan tatapan bingung dari orang yang lewat. Aku bertanya dengan ragu, aku ingin bertanya, penatua Piao Miao Anda. Apakah Anda perlu yang bersangkutan dan kitab surga, bumi, dan manusianya untuk diterima sebagai murid? Benar, Zuo Yuanfei mengira aku tertarik. Dia buru-buru mengangguk. Kitab surga dan kitab manusia, apakah ada kabar? Belum ada. Wajah Zuo Yuanfei sedikit pahit. Belakangan ini, kami terus mencari ketiga kitab surga, bumi, dan manusia. Selain ingin menjadi murid inti penatua Piao Miao, ada satu hal lagi, yaitu kami tidak ingin buku ini jatuh ke tangan orang jahat. Ini seperti saudara iblis dari istana 10.000 iblis. Begitu mereka menemukan ketiga kitab surga, bumi, dan manusia, penatua Piao Miao telah bersumpah di hadapan surga. Dia pasti akan menerima mereka semua sebagai muridnya. Ketika saatnya tiba, perselisihan antara yang benar dan yang jahat tidak akan terhindarkan, dan Tanah Suci Aoguang kita mungkin akan menjadi pendosa. Oleh karena itu, dengan risiko dimarahi oleh penatua Piao Miao, kami para murid ingin mencegah kejadian ini. Mendengar ini, aku mencibir. Wanita tua yang menyebabkan masalah, berhadapan dengan tuannya sendiri. Jika bukan karena penatua Piao Miao yang bersikeras, tidak akan ada begitu banyak murid baik yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari ketiga kitab surga, bumi, dan manusia. Jika itu benar-benar jatuh ke bawahnya, bukankah dia akan mempermainkannya sampai mati? Bagaimana kalau begini? Agar kau tidak kesulitan, aku akan menerima kitab bumi ini dulu. Jika ada masalah yang adil dan kitab surga dan manusia ditemukan, aku akan mendidik kitab bumi untuknya. Bagaimana menurutmu? Zuo Yuanfei mengertakkan gigi. Baiklah, mari kita ikuti saja kata-kata saudara Tao. Saat ini, kitab bumi tiba-tiba memancarkan cahaya. Dua suara menerobos udara terdengar. Formasi pertahanan di langit ternyata ditembus oleh dua aliran cahaya. Kedua aliran cahaya itu langsung jatuh di depanku. Setelah melihatnya, saya menyadari ada dua buku. Satu bertuliskan langit, satu lagi bertuliskan manusia. Ditambah dengan buku bumi di tangan saya, lengkaplah ketiga buku langit, bumi, dan manusia. Saya tertegun melihatnya. Saya baru saja mendapatkan buku bumi, dan buku langit serta manusia terbang sendiri. Siapa yang akan percaya jika saya ceritakan? Zuo Yuanfei di sampingku berkata dengan canggung, "Saudaraku, selamat. Buku-buku ini memilihmu secara otomatis. Tampaknya ini adalah takdirmu. Kali ini kau tidak boleh menolaknya." Aku melirik Zuo Yuanfei dengan kesal. Takdir? Bukankah ini jebakan? Zuo Yuanfei berkata dengan sungguh-sungguh. Ketiga buku langit, bumi, dan manusia memilihmu. Mereka bahkan datang kepadamu secara sukarela. Kau pasti orang yang dicari tetua tertinggi. Aku akan segera ke sekte untuk menjemput seseorang. Sebelum aku selesai bicara, aku memotongnya. Saudara Zuo, aku sudah punya guruku sendiri.
Mengambil murid lain bukanlah tindakan orang terhormat. Menurutku kau memiliki penampilan yang luar biasa, Saudara Zuo. Sangat cocok untuk posisi ini. Mengapa kau tidak menjadi murid yang ditunjuk dari tetua tertinggi itu saja? Mengapa tidak? Begitu aku mengatakannya, aku membuka mata jiwa. Sebaiknya tidak kulihat. Saat kulihat, aku langsung ketakutan. Nama, Zuo Yuanfei. Entry, anak takdir, terlambat dewasa. Aku hampir tidak percaya dengan mataku. Meskipun itu membenarkan dugaanku, aku tidak menyangka. Anak takdir sebesar itu ada di depan mataku. Ini benar-benar sial datang bertamu, dan sial mengantar mereka. Aku benar-benar sial. Zuo Yuanfei, dasar kau bajingan bermata besar. Ternyata kau adalah anak takdir. Awalnya kukira anak takdir akan memiliki nama besar seperti Ye Xiao atau Lin. Atau mungkin nama yang lebih umum. Ternyata namanya Zuo. Aku sudah berjaga-jaga, tapi tidak menyangka akan begini. Ada orang jahat di antara orang banyak. Memikirkan hal ini, aku segera memasukkan ketiga buku itu ke pelukan Zuo Yuanfei dan menarik Qian Guan serta Xiao Cui untuk kabur. Jika aku terus tinggal di sini, aku tidak tahu jebakan mengerikan apa lagi yang akan muncul. Sejak ketiga buku itu mendarat di wajahku secara sukarela. Aku tahu pasti ada sesuatu yang salah di sini.